Di atas panggung batu giok, Xiaoran duduk dengan tenang. Senyum cerah di wajahnya perlahan menghilang dalam sekejap, lalu tatapannya yang penuh keagungan menyapu para penonton. Setelah sekian lama, ia perlahan mengangguk. Aula pemujaan leluhur telah resmi dimulai. Setelah dia membungkuk ringan, seorang tetua dari garis keturunan rubah putih mengangkat kepalanya ke bawah, dan suaranya yang mantap, terbungkus dalam Yuanli, langsung menyebar ke seluruh tanah leluhur. Pada saat yang sama, dari pilar-pilar kristal di atas alun-alun, sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, seolah-olah menyambut kedatangan perjamuan yang paling megah. Pada saat yang sama, di seluruh alun-alun, gelombang suara penuh rasa hormat dan pemujaan datang dari segala arah. Klan Liang Cheng, yang memimpin para pahlawan muda klan, hadir di sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur kita. Semoga kekuatan agung klan kita terus berkembang dan diwariskan selama 10.000 tahun. Klan Yanshan, yang dipimpin oleh pemimpin klan dan para pahlawan muda, mengalahkan leluhur. Keanggunan dan wibawa leluhur menyebar luas. Kekuatan magis pemimpin klan menciptakan dunia. Petik 2, Aula leluhur klan Rubah Ibel kuno adalah acara paling agung dari klan Rubah Ibel kuno. Di aula leluhur ini, semua cabang klan Rubah Ibel kuno yang tersebar akan datang. Tidak ada yang mau melewatkan pemandangan seperti itu, dan tidak ada yang berani melewatkannya. Oleh karena itu, pada saat ini, dapat dikatakan bahwa semua kekuatan tempur puncak dari garis keturunan Rubah Ibel kuno telah berkumpul di tanah leluhur ini. Pada saat ini, suara-suara dengan cita rasa yang berbeda itu terdengar di tempat tersebut dengan cara yang sangat kuat dan dahsyat, membuat pemandangan tampak begitu agung hingga agak sulit dipercaya. Di tengah suara-suara ucapan selamat, pemilik figur di altar di tengah alun-alun itu tak menunjukkan banyak fluktuasi di matanya. Ia menatap sejenak dengan tenang proses yang seperti jalur perakitan di depannya, lalu perlahan-lahan duduk di beberapa kursi di depan alun-alun. Kursi-kursi ini masih terbagi dengan jelas menjadi hitam dan putih, tetapi jumlah orang dari garis keturunan rubah putih jelas sekitar sepertiga lebih sedikit dari pihak lainnya, sementara jumlah orang dari garis keturunan rubah hitam relatif lebih besar. Sebagian besar anggota klan Rubah Ibel kuno ini sudah cukup tua. Mereka yang berasal dari garis keturunan harimau putih memandang Xiaoran dengan sedikit rasa hormat, sementara mereka yang berasal dari garis keturunan rubah hitam memandang sosok di atas dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Di kepala garis keturunan rubah hitam, 3 orang duduk berdampingan. 2 di antaranya tampak seperti hampir mati, rambut dan janggut mereka memutih seluruhnya, wajah mereka dipenuhi kerutan dalam. Keduanya tampak mengantuk, seolah tak terpengaruh oleh pemandangan di depan mereka. Di samping mereka duduk seorang pemuda yang cukup tampan. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya dan rambut hitamnya tergerai santai ke belakang, tampak sangat bebas. Pada saat ini, tatapannya sesekali tertuju pada sosok cantik di panggung batu giok, dan sedikit rasa panas muncul di kedalaman matanya. Xiaoran, yang sedang duduk di atas panggung batu giok, menatap ketiga orang itu dengan sedikit rasa dingin di matanya. Kemudian, ia perlahan menghela napas lega, menekan niat membasmi di hatinya, dan mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Pada saat ini, suara pemujaan dari berbagai cabang klan Rubah Ibel kuno terus berlanjut, memenuhi udara seluruh tanah leluhur dengan suara-suara ini. Namun, pada saat ini, sebagian besar anggota klan Rubah Ibel kuno sedang linglung. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, banyak orang samar-samar menyadari bahwa upacara pemujaan leluhur ini tidak akan berakhir semudah yang mereka bayangkan. Dalam keadaan seperti itu, kewaspadaan timbal balik antara urat hitam dan putih tampak semakin dalam, dan cabang-cabang klan Rubah Ibel kuno, siapapun mereka, telah memilih posisi mereka sendiri. Terlepas dari apakah mereka berasal dari garis keturunan rubah hitam atau rubah putih, apa yang terjadi hari ini berkaitan dengan kepentingan vital mereka. Namun, bagi klan-klan ini, mereka tidak berhak ikut campur dalam segala kemungkinan. Karena apapun yang terjadi selanjutnya, apapun alasannya, pada akhirnya, satu-satunya yang bisa campur tangan hanyalah para penguasa puncak klan Rubah Ibel kuno yang benar-benar kuat, dan mereka hanya akan menjadi penonton, atau dengan kata lain, rampasan perang perebutan kekuasaan. Suara pemujaan leluhur dari segala penjuru akhirnya perlahan berhenti setelah sekian lama, dan ketika suara terakhir jatuh, tanah leluhur seketika menjadi sunyi, seolah-olah pada saat ini, seluruh atmosfer antara langit dan bumi membeku. Di atas altar, di keempat sudutnya, 4 lelaki tua berjubah putih muncul. Ketika mendengar suara terakhir, mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Xiaoran. Melihat pemandangan ini, Xiaoran perlahan berdiri, lalu matanya menatap langit. Bersamaan dengan itu,
Ia berseru pelan, "Selamat datang leluhur kami." Berdengung. Saat suaranya jatuh, sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari pilar-pilar kristal di atas alun-alun. Kemudian, sinar-sinar cahaya ini dengan cepat terjalin dan berubah menjadi patung batu giok raksasa di udara. Patung batu itu adalah ibel rubah yang sangat anggun, dan di belakangnya, ekor rubah 9 warna tampak bergoyang lembut. Ini adalah leluhur klan rubah ibel kuno. Rubah langit berekor 9 yang mendirikan klan rubah ibel kuno. Namun saat ini, yang paling menarik perhatian adalah di depan patung ini, samar-samar terlihat sebuah singgasana batu giok, yang amat mempesona. Ketika patung itu muncul, banyak anggota klan rubah ibel kuno langsung berlutut di tanah. Bahkan para tetua bangsawan menundukkan kepala mereka dengan bangga. Karena, di hadapan para leluhur klan rubah ibel kuno, mereka bukanlah apa-apa. Jika mereka tidak menghormati leluhur, maka mereka sama saja dengan mencari kematian. Di altar, Xiaoran perlahan menghela napas lega, lalu berlutut setengah di altar dan membungkuk kepada patung leluhur. Setelah itu, ia perlahan berdiri, tatapannya tertuju pada patung itu dengan sedikit rasa aneh. Bum bum bum. Saat ia mengamati, ia melihat monster berekor 9 di belakang patung tiba-tiba memancarkan sinar cahaya. Sinar-sinar cahaya ini berkumpul di altar dan membentuk tangga cahaya 9 warna. Silakan minta pemimpin klan untuk secara pribadi mempersembahkan kurban kepada leluhur. Pada saat ini, keempat tetua rubah putih di altar berteriak serempak, mata mereka dipenuhi fanatisme. Selama hampir 1000 tahun, dalam upacara leluhur yang tak terhitung jumlahnya, tak seorang pun pernah cukup layak untuk duduk di atas tahta dan secara pribadi mempersembahkan kurban kepada leluhur mereka. Tapi sekarang, Xiaoran memiliki kualifikasinya. Selama dia mengambil posisi itu, dia akan menjadi pemimpin sejati klan rubah ibel kuno. Pada saat itu, bahkan garis keturunan rubah hitam pun tak akan punya hak untuk menolak. Oleh karena itu, momen ini adalah momen paling kritis. Selama Xiaoran tetap di sini, masalahnya akan selesai. Saat itu, di kursi terdepan di alun-alun, suasana antara urat hitam dan putih semakin aneh. Kedua tetua di depan urat rubah hitam juga telah terbangun dari rasa kantuk mereka. Tanpa menoleh ke atas, mereka hanya mengulurkan jari-jari mereka yang kering dan mengetuk-ngetuk pelan sandaran tangan kursi mereka. Di belakangnya, seorang tetua dari garis keturunan rubah hitam melihat pemandangan ini, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ia mengangguk pelan, lalu segera berdiri, tatapannya tertuju pada altar, dan berteriak dengan tegas, "Tunggu." Begitu teriakan dingin ini terdengar, suasana antara klan rubah hitam dan rubah putih langsung menegang. Para tetua klan rubah putih langsung melirik, mata mereka dipenuhi niat membasmi. Dan para tetua klan rubah hitam juga membalas dengan niat membasmi tanpa ragu. "Penatua Agung Rubah Hitam, kenapa kau menghalangi pemimpin klan untuk mempersembahkan kurban kepada leluhur secara langsung? Apa kau ingin mengganggu upacara ini? Apa kau ingin melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada leluhur di altar?" Keempat tetua rubah putih melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba menjadi gelap, lalu mereka berteriak dengan keras. Ekspresi pria yang dikenal sebagai tetua agung rubah hitam membeku. Jelas, tuduhan terhadapnya begitu serius hingga membuatnya ketakutan. Namun, ia mengalihkan pandangannya ke Xiaoran dan berkata dengan dingin, "Menurut aturan klan, hanya mereka yang diakui oleh separuh tetua kita yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan dan secara pribadi mempersembahkan kurban kepada leluhur kita. Kurasa yang disebut-sebut sebagai pemimpin klan kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu, kan? Tahukah Anda, garis keturunan rubah hitam awalnya memiliki lebih banyak tetua daripada garis keturunan rubah putih. Jadi, meskipun semua tetua garis keturunan macan putih mengakui identitas Xiaoran, tidak ada satupun dari garis keturunan rubah hitam yang mengakuinya, sehingga masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik." Mendengar ini, ekspresi keempat tetua garis keturunan rubah putih berubah bersamaan. Aturan klan telah ditegakkan, dan mereka tidak punya pilihan lain. Di altar, Xiaoran tampaknya akhirnya tersadar. Tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada posisi tetua agung rubah hitam di bawah. Setelah beberapa saat, sebuah suara dingin perlahan terdengar. "Tetua agung rubah hitam, ketika leluhur tua itu masih hidup, ia secara pribadi mewariskan posisi leluhur kepadaku. Menurut aturan klan, sejak saat itu, akulah leluhur klan kita yang pantas menyandang gelar itu. Apa-apa kau masih ingin melawan kehendak leluhur tua itu?" Patriark tua itu sudah meninggal setidaknya ratusan tahun yang lalu. Selama ratusan tahun ini, kau belum kembali ke klan untuk mewarisi tahta. Menurut aturan klan, kau sudah lama kehilangan kualifikasi untuk mewarisi tahta.
Dan sekarang kau tiba-tiba kembali dan ingin mewarisi tahta. Ini membuat orang-orang bertanya-tanya apa tujuanmu kembali. Cibir tetua rubah hitam. Beraninya kau. Tatapan Xiaoran tertuju pada tetua agung rubah hitam, matanya membara dengan niat membasmi yang tak bisa ia sembunyikan. Kau bertindak gegabah selama upacara pemujaan leluhur ini. Apa kau sedang merencanakan pemberontakan? Pemberontakan tetua rubah hitam mencibir. Setelah Patriark tua meninggal, meskipun beliau meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa Anda akan mewarisi posisi Patriark, hanya Anda dan beberapa tetua dari garis keturunan rubah putih yang hadir saat itu. Lalu Anda melarikan diri sendiri. Sungguh membuat orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Selama bertahun-tahun, garis keturunan rubah hitam kami telah mempertimbangkan dan menyelidiki dengan cermat, dan kami telah mengungkap sebagian kebenarannya. Kau dan kelompok tetua rubah putih ini memanfaatkan kelemahan sang patriark setelah usahanya yang gagal mencapai alam kaisar, dan membasminya. Tujuan kalian adalah untuk menguasai klan rubah ibel kuno kami. Namun, setelah keberhasilanmu, kau masih mudah hati, tak mampu menahan tekanan untuk membasmi gurumu, dan akhirnya memilih untuk pergi. Gadis ini begitu kejam dan tak berperasaan saat itu, dia bahkan berani mengkhianati guru dan leluhurnya. Jika kau benar-benar menjadi pemimpin klan, aku khawatir semua leluhur klan rubah ibel kunoku akan mati dengan penyesalan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun pergi, kau tiba-tiba kembali. Apa alasannya itu membuat orang-orang curiga? Penatua Agung Rubah Hitam, kau benar-benar tidak sopan kepada ketua klan lama. Jangan pernah lupa, dua tetua dari garis keturunan rubah hitammu juga hadir saat itu. Jika apa yang sebenarnya terjadi saat itu, akankah garis keturunan rubah hitammu bertahan sampai sekarang lagi pula? Ketua klan lama adalah seorang santo bela diri tingkat tinggi saat itu. Apa kau benar-benar berpikir orang biasa bisa menghadapi orang sekuat itu? Bahkan dalam keadaan lemah di altar, seorang tetua rubah putih memasang ekspresi tegas di wajahnya. Ia menatap penatua agung rubah hitam yang telah berbicara dan berteriak dengan tegas. Itu salah. Mata tetua agung rubah hitam berkilat, lalu ia mengibaskan lengan bajunya dan berkata dengan dingin, dulu, garis keturunan rubah hitam kita memiliki dua tetua, tetapi selama bertahun-tahun, kedua tetua ini telah meninggal satu demi satu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku mengerti mengapa gadis kecil itu pergi. Justru karena ia tahu bahwa dua tetua rubah hitam, yang setia kepada kepala istana yang lama, hadir, ia harus membatalkan bagian terakhir dari rencananya. Dan sekarang ia kembali, itu karena ia tahu bahwa kedua tetua rubah hitam telah mati. Ia pikir tak seorang pun boleh tahu rahasianya lagi. Hatinya hina, sungguh hina. Bagaimana mungkin gadis kecil yang begitu kejam dan tak berperasaan menjadi pemimpin klan kita? Penatua Agung Rubah Hitam, kau dari klan Rubah Hitam, berhentilah memfitnah orang lain. Kalau kau tidak ingin ketua klan naik tahta, cari saja alasan lain. Kalau kau mau menggunakan ketua klan tua sebagai alasan, apalagi kami, bahkan anggota klan biasa pun tidak akan membiarkanmu pergi. Di altar, seorang tetua rubah putih lainnya berbicara dengan nada muram. Lagi pula, semua orang tahu bahwa patriark tua itu memperlakukannya seperti putranya sendiri. Dengan temperamen patriark yang lembut, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Tetua rubah hitam agung, jika ini alasanmu untuk tidak menerima kebenaran, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa kau memang pantas dibasmi. Tetua rubah putih lainnya berkata dengan tegas. Mendengar ini, Tetua Agung Rubah Hitam melirik ke belakangnya dan melihat bahwa bahkan garis keturunan rubah hitam pun tampak menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Matanya sedikit menyipit. Kau tahu, patriark tua itu sangat bergengsi di masa lalu, dan banyak dari garis keturunan hitam dan putih adalah murid langsungnya. Meskipun orang-orang ini saat ini berada di pihak yang berseberangan karena hubungan antara kedua garis keturunan, jika dia benar-benar menghina patriark tua itu, dia akan menghancurkan tembok besarnya sendiri. Memikirkan hal ini, Tetua Rubah Hitam Agung mencibir dan melambaikan tangannya, berkata, kalian semua tahu persis apa yang terjadi saat itu. Kalau kalian mencoba membantah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, apa kalian lupa satu hal? Untuk menjadi tetua dari garis keturunan rubah langit kunoku, kalian butuh 2 token, kan? Mendengar ini, Xiaoran mencibir, tetapi dia masih melambaikan tangannya dengan santai, dan tiba-tiba ruang di belakangnya terdistorsi, dan kemudian pil panas yang memancarkan cahaya panas tak berujung, seperti matahari kecil, muncul di hadapan semua orang. Saat pil ini muncul, semua fluktuasi antara langit dan bumi menjadi sangat panas. Banyak orang kuat merasakan energi sejati dalam tubuh mereka mendidih, seolah-olah mereka akan terbakar habis oleh fluktuasi tersebut.
Inilah kekuatan pil Dewa Api, yang menempati peringkat kedua di atas Tiandi Yuan dan dikelola oleh klan Rubah Langit Kuno. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun dari klan Rubah Ibel Kuno yang pernah mampu menemukan benda ini, tetapi tanpa diduga, benda ini muncul di tangan Xiao Ran saat ini. Kalau hal itu sudah muncul sejak dulu, tentu jabatan kepala keluarga sudah ditemukan, dan tidak akan tertunda sampai sekarang. Pada saat ini, bukan hanya tetua agung Rubah Hitam saja, tetapi juga 3 orang yang berada di garis depan silsilah Rubah Hitam, semuanya memiliki keserakahan di mata mereka. Sesaat kemudian, tetua agung Rubah Hitam tiba-tiba mencibir dan berkata dengan tenang, "Oke. Pil Dewa Api adalah tanda kepercayaan pertama, aku menerimanya. Bagaimana dengan yang kedua? Benda suci kedua." Xiao Ran sedikit mengernyit. Bahkan dia belum pernah mendengar tentang token kedua ini. "Sepertinya kau tidak bisa mengeluarkan token kedua." Tetua agung Rubah Hitam menatap Xiao Ran dengan tatapan tajam, dan sedikit seringai tersirat di matanya. Sepertinya orang kita yang ingin menduduki posisi ketua klan benar-benar tidak tahu bahwa klan Rubah Ibel Kunoku, selain pil Dewa Api, memiliki token kedua, yaitu tombak Kaisar Api. Menurut aturan klan kami, hanya mereka yang memegang pil Dewa Api dan tombak Kaisar Api yang bisa menjadi pemimpin klan kami. Penatua Agung Rubah Hitam, jangan lancang. Seorang tetua harimau putih di altar mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun klan kita memiliki token kedua ini 1000 tahun yang lalu, token itu telah hilang selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin kita memilikinya sekarang? Pil Dewa Api telah hilang di klanku selama ratusan tahun, dan sekarang muncul di tangan gadis kecil itu. Jika dia bisa mengeluarkan tombak Kaisar Api, maka klan Rubah Hitamku akan menerimanya. Jika tidak, aku rasa sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi hari ini." Tetua Rubah Hitam mencibir. Tetua, Xiao Ran, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. "Apakah klan kita benar-benar punya token kedua, tombak Kaisar Api?" "Ya, tapi benda ini," seorang tetua rubah putih mendesah pelan. "Bagus sekali." Xiao Ran tiba-tiba terkekeh. "Kalau begitu, hal pertama yang akan kulakukan setelah menjadi pemimpin klan adalah mengambil benda ini. Lalu kuharap urat hitam dan putih akan bekerja sama untuk menemukan harta karun itu dan mengembalikan kejayaan klan kita." Meskipun Xiao Ran berbicara dengan lembut tentang kalimat terakhir, di bawah pengaruh Yuan Li, kalimat itu bergema di antara langit dan bumi dengan kekuatan yang besar. Pada saat itu, banyak anggota suku Rubah Ibel Kuno terguncang, lalu mereka berlutut di alun-alun, berteriak serempak, "Dapatkan kembali harta karun itu dan kembalikan kejayaan suku kita." Dasar gadis kecil yang licik. Tetua Agung Rubah Hitam mencibir dalam hati. Ia jelas tak menyangka gadis kecil ini akan sesulit itu. "Kalau begitu, aku punya saran. Siapapun dari klan Rubah Ibel Kuno yang bisa menemukan tombak Kaisar Api akan menjadi pemimpin klan. Bagaimana menurutmu?" Tatapan mata Xiao Ran saat ini menjadi sangat dingin, dan setelah pandangannya tertuju ke bawah sejenak, aura yang terpancar dari pil Dewa Api di belakangnya menjadi semakin mendebarkan. "Dua tetua tertinggi," katanya dingin, tatapannya tertuju pada dua tetua di garis depan silsilah Rubah Hitam. "Singkatnya, hari ini kalian tidak mau melihatku, Jiang Ran, naik ke posisi pemimpin klan, atau maksud kalian garis hitam dan putih harus menentukan pemenang?" Merasakan aura Xiao Ran, kedua tetua Rubah Hitam tak bisa lagi berpura-pura. Mereka berdua perlahan berdiri dan bergabung untuk melawan aura panas yang mengerikan itu. Di saat yang sama, secerca rasa dingin melintas di mata mereka. "Sepertinya pemimpin klan baru kita, ketika akal sehat gagal meyakinkan orang lain, siap menggunakan kekerasan untuk menekan semua oposisi. Aku penasaran, berapa lama kau bisa menduduki posisi pemimpin klan seperti ini?" "Dua tetua tertinggi, bukan aku yang menekan kami di mana-mana, tapi kalian, kan?" Suara Xiao Ran mulai diwarnai niat membasmi. Perang pemusnahan akan datang cepat atau lambat, dan bencana langit dan bumi akhirnya akan turun lagi. Di saat kritis ini, klan Rubah Ibel Kunoku, sebagai salah satu dari 8 klan kuno, seharusnya bekerja sama untuk menempa kejayaan zaman kuno. Namun, kalian menghalangi kami di setiap kesempatan. Aku jadi penasaran, apakah kalian berdua ada hubungannya dengan klan Ibel Surgawi ekstrateritorial? Haha, gadis kecil, kejahatan yang kau tuduhkan padaku sungguh mengerikan. Kami, tulang-tulang tua, sepertinya tak sanggup menanggungnya. Tetua tertinggi di sebelah kiri menyeringai. Tapi sekali lagi, jika kau benar-benar ingin menjadi kepala keluarga kami, itu bukan hal yang mustahil. Kau hanya perlu menyetujui salah satu syarat kami. Ekspresi Xiao Ran sama sekali tidak berubah saat mendengar ini. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan tenang,
dua tetua tertinggi, silakan bicara. Hehehe, ketua klan baru saja bilang ingin klan rubah kunoku memulihkan kejayaannya. Ini memang hal yang baik, tapi butuh kerjasama dari urat nadi hitam dan putihku. Namun, dendam antara kedua urat nadi klanku sudah lama, dan sangat sulit diselesaikan hanya dengan beberapa patah kata. Jadi, aku punya ide. Asal kedua urat nadi kita menikah, bisakah masalah besar ini diselesaikan menurutmu? Begitu calon ketua klan tanya sesepuh agung lainnya sambil tersenyum. Xiaoran menatap kedua tetua agung, yang tersenyum tapi sebenarnya tidak. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke. Aku bisa mengumumkannya sekarang juga. Mulai hari ini, garis keturunan rubah hitam dan rubah putih bebas menikah. Selama kedua belah pihak bersedia, bahkan para tetua klan pun tak bisa menghentikannya." Haha, calon pemimpin klan memang berpikiran terbuka, tetua agung di sebelah kiri tersenyum. Namun, pernikahan di antara anggota klan biasa ini tidak sepenting yang dibayangkan. Karena itu, saya punya saran. Ketua suku adalah seorang jenius langka yang hanya ditemukan sekali dalam 1000 tahun di garis keturunan rubah putih. Di usia semuda itu, ia telah mencapai tingkatan rubah langit ekor 9. Kekuatannya sungguh tak tertandingi, bahkan orang tua ini pun harus mengakui kekalahan. Namun, garis keturunan rubah hitamku juga memiliki seorang jenius yang juga telah mencapai tingkatan rubah langit ekor 9 di usia muda. Kurasa jika kalian berdua bisa bersatu, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi klan rubah ibel kunoku. Dan kemudian, jika kau, ketua suku, mengambil posisi itu, bukan hanya kami berdua, tetapi bahkan garis keturunan rubah hitam, tak akan ada yang bicara omong kosong, kan? Bagaimana menurutmu agar suku kita bisa kembali meraih kejayaannya? Aku ingin tahu apakah ketua suku bisa menyetujuinya. Tetua lain di atas panggung juga berkata sambil tersenyum. Pria berambut hitam yang duduk di samping kedua tetua di atas panggung juga perlahan berdiri. Ia menatap Xiaoran di altar dengan tatapan berapi-api, tersenyum lembut, dan berkata, "Jiang Ran, kau harus tahu bahwa aku menyukaimu sejak kecil. Jika kau bisa menikah denganku, aku berjanji mulai sekarang, garis keturunan rubah hitam akan dipimpin olehmu. Kau akan menjadi patriark sejati klan rubah ibel kunoku." Perkataan ini membuat banyak orang di garis keturunan Black Fox tercengang sejenak, tetapi karena 3 orang paling berkuasa di garis keturunan Black Fox telah berbicara seperti ini, tentu saja yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Namun, mata orang-orang dari klan rubah putih berkedip-kedip, dan jelas bahwa tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, sesaat kemudian, tatapan mata anggota suku rubah ibel kuno yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Xiaoran di altar pada saat yang bersamaan. Pemandangan ini di luar dugaan semua orang, sehingga semua orang ingin melihat apakah Xiaoran akhirnya akan menyetujui permintaan rubah hitam untuk posisi pemimpin klan. Di altar, Xiaoran mengerutkan kening dan menatap pria berambut hitam di bawah yang berbicara sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, raut dingin muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia perlahan menutup matanya dan berkata dengan ringan, "Empat tetua, jika suku rubah ibel kuno saling bertarung hari ini, bisakah itu dianggap salahku?" "Tidak dihitung. Klan rubah hitam sudah keterlaluan," kata seorang tetua rubah putih dengan tegas. "Bagus sekali." Xiaoran mengangguk perlahan, "Kalau begitu, tekan garis keturunan rubah hitam." Ya, mendengar ini, keempat tetua rubah putih serentak melangkah maju, dan langsung melihat energi dahsyat meraung keluar dari tubuh mereka. Melihat ini, para tetua rubah putih di bawah juga berdiri satu persatu, dan seketika energi dahsyat itu saling memantulkan di lapangan. Pemandangan seperti itu sungguh menakjubkan. "Jiang Ran, kau berani sekali." Ekspresi kedua tetua agung itu berubah seketika, tatapan mereka tertuju pada Xiaoran dengan tatapan sinis, dan mereka berbicara dengan kasar. Jelas, mereka tidak menyangka metode Xiaoran begitu kejam, dan mereka memutuskan untuk menyerang dalam sekejap. "Karena kalian, klan rubah hitam, sedang memaksa orang lain kemana-mana, maka hari ini aku akan mencoba melihat apa yang kalian, klan rubah hitam, lakukan hingga berani memaksa masuk istana." Teriak Xiaoran dengan sedikit niat membasmi, lalu dia melihat wanita itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, aura yang terpancar dari pil Dewa Api di belakangnya terus menyebar ke segala arah, dan kali ini, langsung menyelimuti seluruh tanah leluhur. "Gadis kecil, kau bahkan belum lahir saat kami berkultivasi di klan rubah ibel kuno. Karena klan rubah hitamku berani melawan, apa kau benar-benar berpikir pil Dewa Api yang kau pegang sebagai kartu trufmu masih akan seefektif itu?" Kedua tetua agung itu mencibir, lalu bertepuk tangan bersamaan, dan langsung melihat sebuah pil muncul di belakang mereka. Di atas pil itu,
Terdengar samar-samar suara aliran air. Meskipun tidak terlalu kuat, samar-samar ia mampu menahan napas panas yang terpancar dari pil Dewa Api. Apakah ini pil Xuan Sui? Peringkat ke-31 di peringkat Tiandi Yuandan. Xiaoran menatap pemandangan itu, sesaat sebelum tiba-tiba mengerti. Mengapa klan rubah hitam berani menyerang meskipun mereka tahu mereka memiliki pil Dewa Api karena mereka memiliki kartu truf ini. Meskipun kartu truf ini jelas tidak sebaik pil Dewa Api, Tiandi Yuandan juga memiliki efek yang saling menguntungkan dan saling menangkal. Pil Xuan Sui ini kebetulan mampu menangkal pil Dewa Api secara halus. Gadis kecil, kau ingin menjadi pemimpin klan dengan kemampuan seperti itu, kau terlalu percaya diri. Melihat aura pil Dewa Api tertahan, kedua tetua tertinggi itu melesat keluar bersamaan dan bergegas menuju altar. Jelas, mereka ingin menyingkirkan Xiaoran dengan cara yang menggelegar. Dalam situasi ini, meskipun Xiaoran sangat kuat, ia merasakan adanya bahaya. Ia langsung menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Desir, akan tetapi, saat dia hendak bergerak, dia melihat pelangi panjang muncul dari cakrawala, lalu berubah wujud menjadi seekor naga api, melesat ke arah dua tetua agung itu. Ekspresi kedua tetua agung berubah bersamaan. Mereka segera mengalihkan serangan mereka kembali ke pertahanan, lalu menyerang naga api itu. Ledakan. Detik berikutnya, kedua tetua di atas panggung terkejut dan mundur selangkah demi selangkah. Wajah mereka menjadi sedikit muram saat itu, lalu mereka tak kuasa menahan diri untuk menatap naga api itu. Pada saat itu, naga api yang mereka halangi bergetar sedikit, lalu menghilang dalam sekejap, dan akhirnya berubah menjadi tombak misterius berwarna merah menyala dan terbang menuju Xiaoran. Kemudian, di hadapan Xiaoran yang sedikit terkejut, tombak itu langsung mendarat di depannya, dan ujung tombak itu tertancap di atas altar. Pada saat itu, badan tombak itu bergetar sedikit. Setelah melihat tombak itu dengan jelas, ekspresi kedua tetua agung itu berubah sangat buruk pada saat yang bersamaan. Tatapan mereka tiba-tiba jatuh ke langit dan mereka berteriak, "Siapa? Keluar dari sini!" Desir. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiaoran. Lindungi Sang Patriark. Melihat kejadian itu, keempat tetua rubah putih langsung menghentikan Xiaoran di belakang mereka, lalu menatap sosok yang tiba-tiba muncul itu dengan sorot mata waspada. Namun, sosok itu tidak melakukan apapun. Ia berbalik menatap Xiaoran, lalu tersenyum lembut dan berkata, "Ternyata itu kamu. Aku jadi ingin mencarimu. Kau, apa yang kau lakukan?" Ekspresi Xiaoran menjadi sangat terkejut saat itu. Jelas, ia tak menyangka orang di depannya akan muncul di sini. Karena itu, bahkan dengan kemampuannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. "Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini?" "Untuk apa aku di sini?" Du Fei tersenyum, lalu tatapannya tertuju pada senjata yang bergoyang di altar. "Tentu saja aku di sini untuk memberimu tombak Kaisar Yan." Apa mendengar ini, bukan hanya Xiaoran yang tercengang, tetapi bahkan keempat tetua rubah putih juga tercengang. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa Du Fei dan Xiaoran saling kenal. Mereka tidak lagi waspada dan segera bergerak. Setelah menatap tombak Kaisar Api sejenak, mereka berempat saling memandang dengan air mata berlinang, lalu berteriak ke langit, "Surga telah menganugerahkan berkah kepada klan rubah ibel kuno kita." Tombak Kaisar Api, yang telah hilang selama 1000 tahun, benar-benar muncul kembali. Ini membuktikan bahwa pemimpin klan memang ditakdirkan untuk menjadi orangnya. Mendengar ini, Du Fei mengerutkan bibirnya, tetapi tetap diam. Setelah mengenali Xiaoran dari balik bayangan sebelumnya, ia tidak terburu-buru menyerangnya, ingin melihat kesulitan apa yang dihadapinya. Jadi, ia hanya mengamati dari pinggir lapangan. Ia bertindak di saat genting ini karena kebetulan ia memiliki tombak Kaisar Api. Jika para tetua rubah putih ini tidak memanfaatkan kesempatan langka ini, mereka akan benar-benar bodoh. Terima kasih. Meskipun Xiaoran tidak mengerti mengapa Du Fei muncul dan mengapa ia mengeluarkan tombak Kaisar Api, ia langsung mengerti bahwa ini bukan saatnya untuk membicarakan hal-hal ini. Ia hanya mengangguk pada Du Fei, lalu melangkah maju dan perlahan mengangkat tombak Kaisar Api. Setelah menatap tombak Kaisar Api di tangannya sejenak, matanya tertuju ke tanah di bawahnya dan ia berkata dengan ringan, "Dua tetua tertinggi, pada titik ini, apakah kita masih perlu bertindak?" Kalian mengatakan sebelumnya bahwa orang yang mengambil tombak Kaisar Api akan menjadi kepala keluarga kita. Aku percaya bahwa perjanjian ini dibuat oleh kalian, dan kalian tidak akan mengingkarinya sekarang, kan? Kau, mendengar ini, tetua rubah hitam sangat marah hingga hampir tak bisa bernapas. Kau jelas-jelas menolak tadi, tapi sekarang kau malah membicarakan semacam kesepakatan.
Kedua tetua agung menatap tombak kaisar api di tangan Xiaoran, mata mereka sedikit berkedut. Mereka tahu banyak orang di klan tahu seperti apa rupa tombak kaisar api, jadi meskipun mereka ingin menyangkalnya saat ini, itu tidak akan banyak gunanya. Namun, mereka enggan menyerah. Mereka hanya tersenyum dan berkata, tombak kaisar api memang ditemukan, ya, tapi seharusnya ditemukan oleh adik manusia kecil itu, kan apa hubungannya ini denganmu, Jiang Ran? Mendengar ini, Xiaoran mengerutkan kening dan hendak berbicara. Namun, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, ia tersadar kembali, menatap kedua tetua agung itu sambil tersenyum, dan berkata lembut, itu salah. Aku teman Xiaoran. Dia memintaku untuk mencarikan benda ini untuk suku rubah Ibel kuno dan mengembalikannya sesegera mungkin. Kurasa ini pantas untuknya, kan jika dia tidak meminta, apa menurutmu aku akan menyerahkan benda yang menempati peringkat kedua di antara 17 jimat dewa ini dengan begitu mudahnya? Sahabatku, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kupikir kau harus mengerti satu hal, yaitu, kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi jangan pernah bicara sesuka hatimu. Sebagai manusia, kenapa kau ingin ikut campur dalam urusan klan rubah Ibel kunoku di atas langit? Seorang tetua agung melihat jawaban Du Fei, sedikit mengernyit sejenak, lalu langsung mengalihkan pembicaraan dan berbicara. Kedua orang tua yang tidak tahu malu ini. Du Fei mencibir dalam hati, lalu perlahan berbalik dan menatap kedua tetua agung yang kini melayang di udara dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, apa kalian mencoba mengalihkan pembicaraan? Sahabatku, ini masalah internal klan rubah Ibel kuno kita. Tetua agung lainnya juga mengerutkan kening. Xiaoran adalah temanku. Tidak baik menindas temanku. Wajah Du Fei menunjukkan senyum yang sangat tajam dan dingin, dan dia berbicara perlahan. Melihat ini, ekspresi kedua tetua agung sedikit membeku, menjadi semakin muram. Jika itu manusia biasa, mereka tidak akan merasa takut sedikit pun. Namun, manusia muda ini, meskipun tidak melakukan sesuatu yang istimewa, tetap bersikap sangat tenang di hadapan kedua tetua agung, yang membuat mereka merasa agak gelisah. Di alun-alun, banyak anggota suku rubah Ibel kuno saling memandang dengan bingung. Seiring perkembangan situasi, banyak orang mengira klan rubah hitam dan rubah putih akan bertarung. Namun, manusia yang tiba-tiba muncul ini tidak hanya mengembalikan tombak kaisar api, tetapi juga langsung memasuki permainan, menjadi anggota garis keturunan rubah putih terlebih lagi. Manusia ini tidak menunjukkan rasa takut di hadapan kedua tetua tertinggi. Apakah karena ia bodoh dan tidak berguna, atau memang ia memiliki kemampuan yang sangat kuat? Sekalipun kau teman gadis kecil itu, situasi saat ini tetaplah urusan internal klan rubah Ibel kuno kita. Dia perlu memberikan penjelasan kepada seluruh klan rubah Ibel kuno kita tentang masalah ini, dan tidak ada orang luar yang boleh ikut campur, kata kedua tetua agung itu dengan suara dingin. Pengakuan. Mendengar ini, Du Fei mencibir, menurutku, penjelasan yang disebut-sebut itu seharusnya diberikan oleh kalian berdua, kan kalian sudah tua, tapi kalian masih belum tahu gadis rubah putih mana yang kalian incar. Kalian bahkan rela melepaskan posisi kalian demi masalah sepele seperti pernikahan. Kalau kalian berdua, orang tua mesum tak berdaya, tidak memberi penjelasan kepada suku, siapa lagi yang bisa memberikannya? Kau, mendengar kata-kata Du Fei, kedua tetua itu tersentak, hampir tersedak, dan pingsan. Setelah diberitahu hal ini oleh manusia di depan mereka, perilaku mereka sebelumnya menjadi benar-benar tak tertahankan. Saat itu, setelah mendengar kata-kata Du Fei, para wanita dari garis rubah hitam dan rubah putih memandang kedua tetua tertinggi dengan jijik. Meskipun tatapan seperti itu tidak bisa membasmi siapapun, itu membuat kedua tetua tertinggi merasa sangat malu. Manusia kecil, kau benar-benar berhasil membuat kami berdua marah. Karena kau begitu ingin ikut campur dalam urusan internal klan kami, maka aku bisa membuatmu mengerti apa artinya mencari kematian. Kedua tetua agung itu menarik napas dalam-dalam perlahan, dan niat membasmi membara di mata masing-masing. Jika mereka tidak membasmi orang menyebalkan ini hari ini, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Kau ingin membasmiku? Du Fei tampak tersenyum, senyum tipis tersungging di matanya. Bagus sekali, kita memang sepemikiran. Kurasa selama kita menyingkirkan kalian berdua, semuanya akan berakhir, kan? Du Fei dapat melihat dengan jelas saat ini bahwa garis keturunan rubah hitam seharusnya dipimpin oleh dua tetua tertinggi ini. Jika kedua tetua ini ditangani, dia tidak percaya bahwa garis keturunan rubah hitam akan berani keluar dan melompat-lompat. Lagi pula, meskipun pil Xuan Sui yang kalian berdua aktifkan berperingkat sangat rendah, bagaimanapun juga itu tetaplah pil Yuan Tiandi. Setelah membasmi kalian berdua,
aku akan mengambilnya juga, kata Du Fei sambil tersenyum. Dasar anak kecil sombong. Mau ngalahin aku dan dua orang lainnya dan dapetin pil Xuan Sui, ayo cobain. Mendengar ini, kedua tetua tertinggi memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Si kecil di hadapan mereka ini tidak hanya dengan arogan ingin berurusan dengan mereka, tetapi dia bahkan mengincar pil Xuan Sui yang mereka miliki. Si kecil ini benar-benar pantas mati. Benarkah kalau begitu, kurasa aku tidak akan mengecewakanmu. Du Fei menyeringai mendengar itu, lalu bergerak dan muncul di udara. Kemudian, ia menangkupkan kedua tangannya, dan tiba-tiba di atas langit, Yuan Li dan kekuatan pikiran menyatu secara bersamaan, lalu membentuk pola Tai Chi Yin yang di udara, langsung menekan tempat di bawah. Energi vital seluruh dunia mulai berfluktuasi hebat pada saat ini. Jelas, Du Fei juga mengerti bahwa kedua tetua tertinggi klan rubah ibel kuno ini telah mencapai ranah rubah langit ekor 9 dan memiliki kekuatan alam bela diri suci. Karena itu, jika dia akan menyerang saat ini, dia pasti tidak akan menahan diri sama sekali, tetapi langsung mengerahkan kekuatannya di jalur dan jalur Wu secara bersamaan. Telekinesis, Yuan Li, keduanya bisa mencapai kesucian. Lagi pula, kedua tetua agung klan ibel rubah kuno ini memiliki penglihatan yang luar biasa. Hampir seketika, mereka menyadari kekuatan sejati Du Fei. Namun, setelah menyadari kekuatan Du Fei, kedua tetua agung itu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Dua orang suci sekaligus sungguh kekuatan yang mengerikan, sungguh eksistensi yang mengerikan. Ledakan. Namun, terlepas dari keterkejutan dan ketakutan mereka, kedua tetua tertinggi berada dalam posisi sulit saat ini, tanpa pilihan lain. Energi di dalam tubuh mereka meletus bersamaan, menyapu langit dan bumi. Telapak rubah langit besar, kedua pria itu mengubah segel tangan mereka, lalu berteriak marah dan menyerang. Tiba-tiba, dua cakar rubah raksasa muncul di langit bersamaan, lalu menghantam ke arah Du Fei. Melihat ini, Du Fei mencibir, lalu menekannya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, pola Yin Yang Tai Chi yang sedang menghancurkan mulai berputar cepat dalam sekejap. Akhirnya, dengan kekuatan yang sangat mengerikan, pola itu menghantam kedua cakar rubah dengan keras, seketika membubarkan kedua kekuatan yang sangat mengerikan itu. Meskipun Du Fei baru saja memasuki ranah Martial Sein dan Alchemy Sein, ia tidak hanya mencapai keduanya secara bersamaan, tetapi juga memiliki 4 pil primordial surgawi dan bumi di dalam tubuhnya, memiliki pola spiritual samsara, dan telah menguasai integrasinya. Dapat dikatakan bahwa jarang ada orang di dunia ini yang mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Oleh karena itu, bahkan dengan serangan biasa Du Fei, kekuatannya masih jauh di luar jangkauan para ahli ranah Martial Sein atau Alchemy Sein biasa. Pada level ini, menjadi santo bela diri tingkat 1 atau 3 tidak berarti banyak bagi Du Fei. Karena kultivasinya telah melampaui batas akal sehat dan mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Desir, setelah menangkis serangan dua tetua klan rubah ibel kuno, Du Fei melesat keluar dan kemudian meninju ke bawah. Tiba-tiba, telekinesis dan energi elemennya menyatu kembali, membentuk naga guntur raksasa sepanjang ribuan kaki yang meraung ke bawah. 9 perisai rubah langit. Kedua tetua agung itu bahkan lebih ngeri ketika mereka melihat ini, tetapi ketika mereka melangkah di sisi lain bola, Yuan Li yang menakutkan dengan cepat mengembun di depan mereka, dan kemudian langsung berubah menjadi 9 perisai Yuan Li besar yang panjangnya ribuan kaki. Ledakan. Serangan Du Fei mendarat dengan keras di perisai rubah langit pertama, dan kemudian, di mata banyak orang yang terkejut, perisai rubah langit runtuh berkeping-keping, dan segera, yang kedua dan ketiga. Hampir dalam sekejap mata, yang disebut 9 perisai rubah langit semuanya diledakkan menjadi bubuk oleh Du Fei. Dengan ledakan keras terakhir, 9 perisai rubah langit hancur berkeping-keping antara langit dan bumi. Desir, tepat saat 9 perisai rubah langit meledak, kedua mata tetua agung itu menyipit. Kemudian, mereka melihat sesosok hantu muncul di hadapan mereka. Kemudian, cahaya warna-warni melesat ke angkasa. 6 pola cahaya burung Phoenix langit meraung bersamaan. Suara teriakan burung Phoenix langsung menggema di seluruh langit dan bumi. Seni bela diri unik klan Phoenix langit kuno. Kedua tetua di atas panggung tercengang bersamaan. Mungkinkah klan Phoenix langit kuno ingin ikut campur dalam urusan klan kita? Ledakan. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, mereka melihat sepasang sayap Phoenix raksasa muncul di belakang Du Fei, dan kemudian roh Phoenix muncul. Kemudian, roh Phoenix tersebut, disertai pukulan dan telapak tangan Du Fei, langsung jatuh dengan keras ke arah kedua tetua tertinggi itu. Serangan mengerikan itu menyapu, membuat kedua tetua agung itu langsung merinding.
Kemudian mereka berteriak serempak, dan 9 ekor rubah surgawi muncul di belakang mereka bersamaan. Energi yang sangat mengerikan terkondensasi di tangan mereka, dan mereka pun meledak dalam sekejap. Ledakan, telapak tangan kedua pria itu bertabrakan hebat dengan para pekerja Du Fei secara bersamaan. Dalam sekejap, badai terbentuk tepat di atas langit. Kemudian semua orang terkejut mendapati bahwa kedua tetua tertinggi itu terpental hampir 1000 kaki dalam konfrontasi ini. Wow, terdengar desahan napas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh arena, dan kemudian, ketika para anggota klan rubah ibel kuno menyaksikan adegan ini, ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Mereka tahu betul kekuatan kedua tetua tertinggi ini. Namun, baru beberapa ronde, mereka sudah berada dalam posisi yang begitu tidak menguntungkan. Manusia ini sungguh menakutkan. Di seluruh tanah leluhur klan rubah kuno, suara tertahan bergema terus-menerus. Semua orang menatap Du Fei dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa manusia yang tampak biasa ini bisa memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Terutama para tetua dari garis keturunan rubah hitam, ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah semua orang sangat jelek, dan ada rasa gelisah yang kuat di mata mereka. Di altar, keempat tetua rubah putih tampak sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa metode Du Fei bisa begitu kuat. Bahkan wajah Xiaoran pun dipenuhi keterkejutan. Ia samar-samar ingat bahwa saat kedua belah pihak pertama kali bertemu, kekuatan Du Fei bisa dikatakan sangat lemah, tetapi saat ini, Du Fei begitu kuat hingga berada di luar jangkauan orang biasa. Di langit, Du Fei mengepalkan telapak tangannya dengan lembut, merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar darinya. Di hari ketika alkimia dan seni bela diri mencapai kesucian, Du Fei samar-samar merasa bahwa ia seharusnya mampu menghancurkan banyak ahli tingkat Sein biasa. Hari ini, melihat bahwa, seperti dugaannya, kekuatan alkimia dan seni bela diri mencapai kesucian secara bersamaan sungguh mengerikan. Memikirkan hal ini, Du Fei mencibir, lalu mengepalkan tangannya sedikit ke arah dua tetua tertinggi berada. Tertawa, bersamaan dengan gerakannya kali ini, tubuh pikiran ilusi muncul di belakangnya. Bersamaan dengan gerakannya, ia mengepalkan telapak tangannya, lalu sebuah pola roh reinkarnasi raksasa muncul di atas kepala kedua tetua tertinggi, lalu berputar perlahan. Tertawa, bersamaan dengan perputaran pola spiritual samsara, keluarlah suatu daya isap yang lemah, dan salah satu siklus hidup dan mati yang merasuki pola spiritual samsara itu seakan mampu mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Meskipun daya hisapnya lemah, namun kekuatan mengerikan itu membuat kedua tetua agung itu langsung merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Hampir sesaat kemudian, seluruh tubuh kedua tetua tertinggi dipenuhi energi, dengan panik melawan tarikan yang mengerikan itu. Namun, jelas bahwa upaya mereka tidak efektif melawan tarikan ini. Namun, kedua tetua tertinggi ini bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, telapak tangan mereka menamparkan bersamaan, saling memukul secara bersamaan. Engah, engah. Kedua tetua agung itu sama-sama memuntahkan darah, namun dengan bantuan kekuatan telapak tangan masing-masing, mereka memanfaatkan momentum itu untuk mundur cepat ke belakang, dan akhirnya meninggalkan jangkauan pola roh reinkarnasi. Ledakan. Namun, tepat ketika mereka meninggalkan area tempat pola roh reinkarnasi berada dan tak punya waktu untuk bergembira, mereka melihat sebuah susunan cahaya raksasa muncul kembali di langit dalam sekejap. Ini adalah susunan Dewa Surgawi Pemurnian dari teknik Dewa Alkimia. Saat formasi Surgawi Pemurnian Ilahi muncul, dua pilar api ramuan langsung melesat keluar, lalu mendarat di dua tetua agung bagai kilat. Ledakan. Kedua sosok itu langsung berubah menjadi hitam, lalu bagaikan guk-guk mati, mereka terlempar dari langit. Kemudian, di bawah tatapan takjub banyak orang, kedua sosok itu menghantam alun-alun dengan keras, menyebabkan dua lubang dalam yang telah diwariskan turun-temurun muncul di alun-alun tersebut. Di dalam dua lubang yang dalam itu, dua sosok yang sangat acak-acakan hampir tidak bisa berdiri, tetapi tubuh mereka gemetar dan terus-menerus menyemburkan darah. Melihat pemandangan ini, para tetua dari garis keturunan rubah hitam tiba-tiba merasa pusing dan ketakutan muncul di hati mereka. Dua tetua terkuat dan paling bergengsi di garis keturunan mereka benar-benar dikalahkan seperti ini. Tertawa, suara tertahan terdengar dari segala penjuru ruangan. Para pemimpin dan orang-orang kuat dari suku rubah kuno yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Sudah berapa lama kedua tetua tertinggi ini benar-benar dikalahkan? Perlu diketahui, makhluk-makhluk ini adalah leluhur kuat yang telah menjaga klan rubah ibel kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Di mata klan rubah ibel kuno, semua makhluk hidup di dunia,
kecuali 8 klan kuno, lemah dan ringkih. Namun, melihat seorang prajurit manusia biasa menghancurkan 2 tetua klan rubah ibel kuno bagaikan guk-guk hari ini, mata banyak orang berkedut tak henti-hentinya. Pria yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka ini. Seberapa mengerikankah dia? Di atas langit, Du Fei menatap acuh tak acuh ke arah 2 tetua agung klan rubah ibel kuno di bawah. Sedikit rasa dingin melintas di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia terkekeh dan berkata, "Sekarang, apa kau pikir aku bisa membasmimu dan meminum pil Xuan Sui?" Kali ini, Du Fei mengajukan pertanyaan, dan seluruh hadirin terdiam. Baik klan rubah putih maupun rubah hitam terkejut dengan kekuatan Du Fei. Banyak dari mereka yang matanya berbinar-binar, dan mereka semua merasakan ketakutan yang samar di hati mereka terhadap manusia kuat yang muncul entah dari mana dan yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Mengingat kekuatan manusia ini, jika dia marah, seluruh klan rubah kuno mungkin tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Tentu saja, dibandingkan dengan kegelisahan rubah hitam, para prajurit rubah putih sebagian besar merasa khawatir tetapi juga diam-diam gembira. Dengan teman-teman manusia sang patriark yang kuat di sekitarnya, tak seorang pun mungkin bisa menghentikannya naik tahta hari ini. Di dalam 2 lubang raksasa itu, kedua tetua tertinggi klan rubah ibel kuno kembali memuntahkan darah, lalu kedua sosok itu melesat keluar dengan susah payah dan berkumpul kembali. Jelas, hanya dengan cara inilah mereka bisa merasa nyaman. Namun, kali ini, mereka tidak berani menatap Du Fei, jelas-jelas takut akan tipu dayanya. Sebaliknya, mereka menatap Xiaoran di altar dengan gigi terkatup, berteriak, "Gadis kecil. Ini masalah internal klan rubah ibel kuno kita. Kau benar-benar memanfaatkan orang lain untuk mencoba memanfaatkan kesempatan ini menjadi pemimpin klan. Bagaimana kau bisa menjadi pemimpin klan seperti ini dan meyakinkan orang lain?" Mendengar ini, Xiaoran terkekeh dan berkata dengan tenang, "Dua tetua tertinggi, apa yang kalian katakan memang masuk akal. Bagaimana kalau kita meyakinkan orang lain dengan akal sehat sekarang pil Dewa Api dan tombak Kaisar Api ada di tanganku? Menurut aturan klan, akulah pemimpin klan yang sebenarnya, kan apakah ini termasuk meyakinkan orang lain dengan akal sehat?" Mendengar ini, kedua tetua agung berkedut. Sebelumnya mereka telah menyinggung aturan klan, tetapi sekarang gadis kecil ini telah melanggarnya. Bahkan mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara berdebat dengan benar. Jika mereka ingin bersikap tidak masuk akal, kedua tetua agung yakin bahwa bocah manusia ini akan lebih tidak masuk akal daripada mereka. Pada saat ini, banyak prajurit kuat, baik dari garis keturunan rubah hitam maupun rubah putih, mengangguk diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Secara umum, semua anggota klan rubah ibel kuno menerima aturan klan. Karena Xiaoran memenuhi persyaratan aturan klan, tidak ada salahnya jika ia menjadi pemimpin klan. Dan sekarang, kedua tetua tertinggi garis keturunan rubah hitam, yang sebelumnya begitu agresif, kini mencoba berunding dengan mereka setelah mengalami sedikit kekalahan. Perilaku seperti itu sungguh tak tahu malu. Memikirkan hal ini, banyak orang kuat dari garis keturunan Black Fox merasa sedikit tersipu, karena mereka merasa malu karena terlibat dengan kedua orang tua ini. Sebenarnya, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan klan rubah ibel kuno kalian. Namun, Xiaoran dulu sangat baik padaku. Dia adalah temanku, lalu pemimpin klan rubah ibel kuno kalian. Karena kalian berani menyerangnya, maka hari ini adalah kesempatan langka. Jika aku tidak melakukan kebaikan ini, bukankah aku akan merugikan diriku sendiri? Jadi, kalian berdua, jangan repot-repot dengan trik seperti itu. Masalah hari ini tidak akan semudah yang kalian pikirkan. Du Fei menatap kedua tetua tertinggi dengan tatapan dingin dan berbicara perlahan, niat membasmi membara di matanya. Du Fei tahu bahwa jika bukan karena kemunculannya yang kebetulan hari ini, Xiaoran mungkin akan kalah dari kedua orang tua ini, dan hasilnya pasti tidak akan baik. Memikirkan hal ini, amarah Du Fei meluap. Melihat ekspresi Du Fei yang penuh dengan niat membasmi saat ini, kedua tetua tertinggi itu sedikit mengernyit, dan raut wajah mereka menjadi sedikit muram. Mereka tahu kekuatan Du Fei secara pribadi, jadi mereka mengerti bahwa jika mereka bertarung langsung, bahkan jika kedua tulang tua itu bergabung, mereka pasti bukan tandingan Du Fei. Para tetua garis keturunan rubah hitam semuanya pucat pasi saat ini. Jika dua tetua terkuat dari garis keturunan rubah hitam disingkirkan, maka dukungan terbesar mereka akan hilang. Dan pada saat itu, mustahil untuk menghentikan Xiaoran naik tahta. Jika demikian, ambisi garis keturunan rubah hitam yang telah lama diidam-idamkan akan hilang selamanya. Manusia kecil, jangan sombong begitu. Jangan pikir klan rubah ibel kunoku mudah diganggu.
Kedua tetua klan rubah ibel kuno itu mengernyitkan mata sejenak, lalu berteriak pada Du Fei. Tak peduli seberapa takutnya mereka tak bisa lari dari pemandangan di depan mereka. Du Fei menatap kedua pria yang masih menolak untuk mengaku kalah dengan acuh tak acuh. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya. Kemudian, ia dengan santai mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Dengan gerakannya, formasi ilahi surgawi pemurnian di langit mulai berputar perlahan. Banyak sekali mata tertuju pada formasi ilahi pemurnian surgawi. Setelah naik ke alam suci alkimia, kendali Du Fei atas seni ilahi alkimia telah mencapai tingkat yang tak tertandingi oleh manusia biasa. Maka, pada saat ini, ia mengerahkan seluruh telekinesisnya untuk melepaskan seni ilahi pemurnian surgawi. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Kau, orang menyebalkan. Kedua tetua klan rubah ibel kuno melihat Du Fei seperti ini, dan kilatan kebencian melintas di mata mereka. Setelah saling memandang untuk terakhir kalinya, mereka berdua mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas oke. Anak kecil, kau yang meminta ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa setelah kami berdua berlatih di klan rubah ibel kuno selama ribuan tahun, kami tidak punya metode khusus? Begitu kata-kata itu terucap, kedua telapak tangan mereka langsung menyatu, lalu sinar cahaya terang memancar dari telapak tangan mereka berdua, dan akhirnya berubah menjadi pil hijau zamrud yang muncul di atas kepala mereka. Di atas pil itu, terpancar gelombang samar dan sangat mengerikan. Bisakah kekuatan Tiandi Yuandan dikerahkan sedemikian rupa ketika Du Fei melihat pemandangan ini? Secercah kejutan melintas di matanya, karena ia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa dari Tiandi Yuandan. Jelas, meskipun peringkat Tiandi Yuandan ini rendah, ia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan karena telah disempurnakan selama bertahun-tahun oleh dua tetua tertinggi dari klan rubah ibel kuno. Suara gemericik air memenuhi udara dari pil hijau zamrud, dan jauh di dalam mata kedua tetua tertinggi klan rubah ibel kuno, terpancar kilatan kebencian yang luar biasa. Setelah sekian lama, mereka berdua akhirnya menggigit lidah, lalu dua suap darah jatuh ke pil Xuan Sui secara bersamaan. Dengan hormat mengundang Dan Ling, keduanya berteriak serempak, dan tiba-tiba cahaya air sepanjang 1000 kaki dengan warna darah samar meraung dari pil Xuan Sui. Kemudian, cahaya air berkumpul dan membentuk sosok yang terbuat dari gelombang air di udara dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Sosok itu ramping, wajahnya seputih batu giok, tetapi di belakangnya, 9 ekor rubah yang sangat mengerikan bergetar pelan, dan bersamaan dengan getaran ekor rubah itu, gelombang yang sangat mengerikan pun menyebar. Kekuatan sosok ini sekarang mendekati kekuatan puncak martial Sein tingkat 1. Ekspresi Du Fei berubah serius saat ini, kilatan keheranan di matanya. Klan rubah ibel kuno ini memang salah satu dari 8 klan kuno yang mampu melakukan taktik seperti itu. Bahkan Du Fei merasakan sedikit sensasi geli melihat pemandangan ini. Meskipun Du Fei sangat berbakat, setelah menempuh jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju kesucian melalui alkimia dan seni bela diri, perbedaan dalam peringkat Sein tidak terlalu berpengaruh padanya. Meski begitu, ia merasakan gelombang ketakutan saat itu. Jelas, sosok ini pasti memiliki kekuatan yang sangat mengerikan semasa hidupnya. Apakah ini roh leluhur kita? Petik 2. Saat wajah Du Fei berubah serius, tiba-tiba terdengar suara terkesiap yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan. Banyak orang menatap udara dengan tatapan aneh, lalu banyak dari mereka tiba-tiba kehilangan suara dan mulai berbicara. Karena sosok ini tak lain adalah leluhur yang telah menempa kejayaan kuno klan rubah ibel kuno. Apa? Mata Du Fei berkedut cepat saat mendengar ini. Kau benar-benar bisa menggunakan pil air misterius untuk memanggil roh leluhur. Tuan, aku bisa merasakan aroma yang sama denganku dari sosok ini. Aku khawatir apa yang disebut Dan Ling ini juga merupakan eksistensi seperti roh bela diri yang diwariskan dari zaman kuno. Jika aku bisa menelannya, suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar di benak Du Fei. Menelan benda ini tapi bukankah benda ini seharusnya roh leluhur? Du Fei mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya. Bukan, kalau tidak salah, seharusnya leluhur klan rubah ibel kuno yang menggabungkan sebagian kesadaran spiritualnya dengan ramuan pil Xuan Sui, yang menyebabkan kejadian ini. Kurasa ini metode rahasia klan rubah ibel kuno. Kata Xiao Bai perlahan, tapi, dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin tidak takut. Saat pertarungan benar-benar terjadi, kau bisa melepaskanku dengan tenang. Roh ramuan ini terlihat bodoh, tapi asalkan aku bisa menelannya, hehe. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa mengangguk dengan tenang. Bagaimanapun, si Dan Ling ini memang tidak mudah dihadapi. Karena Xiao Bai punya sarana, maka ia bisa mendengarkannya. Meskipun Xiao Bai selalu tidak bisa diandalkan,
ia sangat bisa diandalkan dalam urusannya sendiri. Memanggil arwah leluhur kita untuk bertarung dua tetua agung. Apa kalian berdua tidak takut menghujat leluhur kita? Xiaoran melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara dengan suara dingin. Penghujatan terhadap leluhur kami. Jika kami membiarkanmu naik ke posisi pemimpin klan hari ini, itu sama saja dengan penghujatan terhadap leluhur kami. Kau patuh saja sekarang. Setelah kami selesaikan bocah manusia bodoh ini, kami akan selesaikan urusanmu. Kata kedua tetua tertinggi klan rubah ibel kuno dengan dingin. Kau bermimpi. Mendengar ini, Xiaoran bergerak dan datang ke sisi Du Fei, samar-samar berhadapan dengan dua tetua tertinggi klan rubah ibel kuno. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum pahit, lalu berkata lembut, kau bisa membantuku dalam pertempuran ini dulu. Aku seharusnya bisa menangani situasi ini. Lebih baik kau waspada terhadap metode lain dari garis keturunan rubah hitam. Mendengar ini, Xiaoran ragu sejenak sebelum mengangguk dan kembali ke altar. Setelah melihat Xiaoran mundur, Du Fei menghela napas lega. Lalu ia melangkah maju dan berhenti tak jauh di depan Xiaoran. Dengan tatapan agak sinis, ia menatap kedua tetua agung yang hendak beraksi. Kelopak mata kedua tetua tertinggi sedikit berkedut di bawah tatapan Du Fei. Setelah mereka melihat Dan Ling yang mereka panggil, mereka merasa lega. Dengan Dan Ling di depan mata mereka, mereka sama sekali tidak takut pada bocah manusia di depan mereka. Baiklah, bagaimana kau akan bertindak? Du Fei bertanya dalam hatinya, tetapi tatapannya tertuju pada dua tetua agung di depannya. Sudah cukup, Tuan, kau harus menghentikan yang lain. Aku bisa mengatasi Dan Ling itu. Xiao Bai menanggapi, lalu melihat tubuhnya bergerak, dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, seperti tubuh mental Du Fei, bersiul ke arah sosok di udara. Apa itu? Melihat pemandangan ini, kedua tetua besar klan rubah ibel kuno terkejut, tetapi ketika mereka melihat dengan jelas bahwa cahaya dan bayangan yang bersiul jauh lebih lemah daripada yang mereka panggil, kedua tetua besar itu menghela napas lega dalam hati mereka. Kalau saja cara mereka itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh bocah manusia di hadapan mereka, maka tamatlah sudah mereka. Entahlah, trik macam apa yang dipakai anak itu. Dia benar-benar mau mengandalkan cara lemah seperti itu untuk menghadapi Dan Ling. Angan-angan belaka, seorang tetua agung menatap kosong, lalu mencibir dan berkata, mereka paling tahu betapa kuatnya Dan Ling. Jika Du Fei bertindak sendiri, mereka pasti masih sedikit khawatir. Namun, penampilan Du Fei menunjukkan bahwa ia jelas sedikit takut pada Dan Ling, yang membuat mereka merasa sedikit lebih tenang. Pada saat ini, di tanah leluhur klan rubah ibel kuno, banyak sekali mata tertuju ke udara. Jelas, semua orang melihat bahwa jika upaya terakhir kedua tetua agung efektif, maka masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Jika gagal, maka kedua tetua agung akan tamat. Di udara, Xiao Bai melesat ke udara, menatap Dan Ling yang bermata cekung di depannya dengan sedikit jijik. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, jika kau Dan Ling biasa, mungkin aku akan takut padamu, tetapi setelah menyatu dengan kesadaran spiritual leluhur, kau telah mengalami perubahan kualitatif. Kau mungkin sangat kuat melawan orang kuat biasa, tetapi melawan tubuh spiritual setingkatku, kau sama sekali tidak berguna. Di hadapanku, kau lemah. Sosok itu menatap Xiao Bai dengan tatapan kosong, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan riak samar muncul di matanya. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Dua tetua agung dari klan rubah ibel kuno di bawah melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah, dan kemudian tanda di tangan mereka berubah dengan cepat, jelas mencoba memaksa Dan Ling untuk mengambil tindakan. Karena kamu sangat kesakitan, izinkan aku membantumu. Lagi pula, ini bukan takdirmu. Xiao Bai tidak melihat ke bawah, melainkan membuka mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang aneh keluar dari mulutnya, dan kemudian sosok besar itu mulai bersinar dengan cahaya hijau zamrud. Akhirnya, cahaya-cahaya ini mengembun menjadi pil ilusi berwarna hijau zamrud, yang dihisap Xiao Bai dan ditelannya hingga habis ke dalam perutnya. Setelah melakukan ini, Xiao Bai bersendawa. Tanpa menoleh ke belakang, ia berbalik dan langsung kembali ke tubuh Du Fei. Oh tidak, ketika dua tetua besar dari klan rubah ibel kuno melihat pemandangan ini, wajah mereka bergetar, dan kemudian mereka dengan jelas melihat bahwa sosok besar itu sedikit bergoyang pada saat ini, dan kemudian pada saat berikutnya, Yuan dan langit dan bumi terbentuk lagi di udara, dan kemudian jatuh dengan cepat. Tepat saat hendak mendarat, sebuah kekuatan hisap datang dari samping, dan kemudian terlihat bahwa pil Xuan Sui, yang berperingkat sangat rendah dalam daftar Tiandi Yuandan, jatuh ke tangan Du Fei. Bagaimana bisa? Kedua tetua agung dari klan rubah ibel kuno langsung memucat.
Mereka menatap Du Fei dengan ngeri, yang sedang memegang pil Xuan Sui dengan senyum di wajahnya. Sesaat kemudian, mereka bergidik hebat. Keterampilan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bukan hanya roh pil Xuan Sui yang langsung hancur, tetapi juga jatuh langsung ke tangan Du Fei. Bagaimana bocah manusia ini melakukannya? Di bawah tatapan ngeri kedua tetua agung, Du Fei dengan santai melemparkan pil Xuan Sui di tangannya dan menyimpannya tanpa ragu. Adegan ini membuat mata kedua tetua agung menjadi gelap dan mereka hampir pingsan di tanah. Baiklah, semuanya sudah sampai pada titik ini. Apakah kalian siap untuk melanjutkan atau apakah kalian siap untuk menerima takdir kalian? Du Fei melirik kedua tetua agung dan berbicara dengan ringan. Merasakan niat membasmi samar yang terpancar dari Du Fei, kedua tetua tertinggi sedikit gemetar. Mereka jelas mengerti bahwa semua cara mereka akan sia-sia di hadapan Du Fei. Jika situasinya sudah seperti ini, jika mereka masih menolak untuk menerima nasib mereka, Du Fei mungkin tidak akan keberatan sama sekali dan langsung membasmi kedua tetua tertinggi itu. Ekspresi kedua tetua agung itu berubah, dan rasa kematian yang kuat menggelora di hati mereka. Setelah berjuang entah berapa lama antara melawan dan pasrah, mereka akhirnya berlutut di udara, gemetar, dan berkata dengan suara berat, kejadian hari ini terjadi karena keinginan kita telah membutakan pikiran kita. Pemimpin klan telah kembali ke surga. Sekarang, kami dengan hormat menyambutnya di atas tahta. Melihat aksi kedua pria itu, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan langsung melihat telekinesisnya menyebar, memenjarakan kedua lelaki tua itu di udara. Kemudian, tatapannya tertuju pada para tetua dari garis keturunan rubah hitam dan bertanya dengan ringan, bagaimana dengan kalian? Wajah para tetua Black Fox semuanya sangat jelek, tetapi tepat ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, tawa kecil terdengar dari tengah lapangan. Haha, trik yang hebat. Aku tak pernah menyangka dengan tubuh manusiamu saja, kau bisa menghancurkan dua tetua agung klanku. Meskipun kedua dewa tua ini agak lemah, kau mampu menghancurkan mereka dengan mudah. Karena itu, aku pun harus mengagumimu. Saat suara itu jatuh, sesosok muda berambut hitam perlahan berdiri dari kursi pertama tempat penatua rubah hitam duduk. Ia berdiri di sana dengan tenang, tetapi samar-samar, ada aura aneh yang samar-samar terpancar dari tubuhnya. Du Fei menatap sosok itu, dan pupil matanya tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Sebelum orang ini muncul atas inisiatifnya sendiri, ia hanyalah anggota biasa dari suku Ibel rubah kuno di matanya. Namun, mengapa, ketika ia berdiri saat ini, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya? Bolehkah aku tahu namamu? Du Fei terdiam sejenak sebelum membungkuk sedikit kepada pria itu. Aku Mosuan dari klan rubah hitam. Sosok dengan rambut yang tergerai bebas di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya dan menyeringai ke arah Du Fei. Jadi, kaulah jenius nomor satu rubah hitam, Mosuan. Pupil mata Du Fei sedikit mengecil setelah mendengar ini. Ia pernah mendengar nama Mosuan ketika memasuki tanah leluhur klan rubah Ibel kuno. Meskipun orang ini pernah maju untuk memaksa Xiaoran sebelumnya, Du Fei tidak pernah menyangka bahwa orang ini adalah Mosuan. Tapi kau tidak berpikir kau bisa menghadapiku sendirian, kan? Hehehe, sungguh tidak menyenangkan membicarakan tentang berurusan satu sama lain. Mosuan mengangkat bahu dengan santai, lalu melangkah santai dan muncul tak jauh di depan Du Fei. Kemudian, ia bertepuk tangan, dan kekuatan mental yang semula memenjarakan kedua tetua tertinggi itu pun dipatahkannya. Kedua tetua tertinggi itu pun merasa lega, dan sosok mereka langsung mundur ke tepi langit. Adegan ini membuat mata Du Fei sedikit berkedut. Teknik pengurungannya sendiri hanya bisa dilakukan setelah ia menguasai integrasi Yuan dan langit dan bumi, pola spiritual samsara, dan kekuatan pikirannya. Du Fei yakin hanya sedikit orang selevelnya yang bisa mematahkan metodenya. Tapi ia tidak menyangka Mosuan bisa melakukannya dengan mudah. Jadi begitulah. Semua orang mengira kedua tetua tertinggi adalah kartu truf sejati garis keturunan rubah hitam untuk memaksa kaisar turun tahta. Tapi siapa sangka kartu truf sejati itu sebenarnya adalah kau, Mosuan. Du Fei menghela napas perlahan, harus kuakui, aku memang meremehkanmu sebelumnya. Haha, apa gunanya meremehkanku? Membosankan sekali membicarakannya sekarang. Mosuan masih menyipitkan matanya. Pokoknya, akhir ceritamu hari ini akan sama saja. Mau meremehkanku atau mengagumiku, sama saja. Mosuan tersenyum tipis, lalu matanya perlahan tertutup. Kemudian, di belakangnya, sebuah tubuh pikiran ilusi muncul. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran yang berputar mulai melonjak hebat, dan tekanan yang sangat mengerikan perlahan menyebar pada saat ini. Jelas, Mosuan ini siap bertarung dengan sekuat tenaganya saat ini.
Telekinesis. Dan Seng yang kuat. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyitkan matanya saat menyaksikan adegan ini. Bahkan ia tak menyangka Mo Xuan ternyata adalah Dan Seng yang kuat. Lagi pula, ranahnya jelas tidak rendah. Ketika Mo Xuan mengaktifkan kekuatan mentalnya, dia tiba-tiba melihat kekuatan mental yang besar menyebar dengan liar, membuat seluruh dunia tampak agak redup. Kemudian, Du Fei benar-benar merasakan kekuatan mengerikan dari jenius nomor 1 di garis keturunan Black Fox ini. Fluktuasi semacam ini begitu dahsyat hingga hampir tak terbayangkan. Du Fei mengembuskan napas perlahan, wajahnya dipenuhi kesungguhan. Dengan kekuatannya saat ini, berkat status dan Wutong Sheng-nya, ia mampu mengungguli para martial saint biasa. Bahkan martial saint kelas 1 pun tidak akan menjadi lawannya jika ia tidak memiliki beberapa keahlian khusus. Akan tetapi, para martial saint yang menguasai kekuatan angkasa dan para alchemy saint yang kuat tidak termasuk dalam daftar ini. Saat ini, kultivasi Dan Seng Mo Xuan jelas sangat mengerikan. Kalau tidak salah, kultivasinya mungkin setidaknya setara dengan Dan Seng tingkat rendah. Atau bahkan jauh lebih tinggi. Dilihat dari sudut manapun, Mo Xuan di hadapanmu jelas bukan seseorang yang bisa kau hadapi dengan mudah. Memikirkan hal ini, Du Fei perlahan mengepalkan tangannya, tetapi sedikit semangat juang muncul di matanya. Sejak Dan Wutong mencapai tingkat kesucian, dia belum pernah bertemu lawan. Tapi Mo Xuan di depannya jelas cukup untuk menjadi lawannya. Orang ini tidak mudah dihadapi. Ledakan. Saat berikutnya, fluktuasi Yuan Li dan kekuatan mental yang mengerikan menyebar dengan cepat dari tubuh Du Fei pada saat yang sama, menahan fluktuasi kekuatan mental yang dipancarkan oleh Mo Xuan. Pada saat ini, cahaya warna-warni berkedip samar di tubuh Du Fei, dan gelombang yang sangat mengerikan memancar dari tubuhnya. Hehehe, Mo Xuan tersenyum tipis saat menatap Du Fei, yang jelas-jelas sedang mengerahkan seluruh tenaganya saat ini, lalu tersenyum ringan, tetapi senyumnya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang tak berujung. Namun saat berikutnya, Mo Xuan sudah mengacungkan jarinya ke udara. Ledakan, telekinesis yang melonjak meraung saat itu, lalu langsung berubah menjadi rubah langit berekor 9 raksasa yang panjangnya 1000 kaki. Rubah langit berekor 9 melolong ke langit. Energi mengerikan itu meraung, menyelimuti langit dan matahari. Saat energi melonjak, 9 rubah surgawi bergegas keluar, dan dampak tubuh mereka menghancurkan seluruh ruang. Pergi. Du Fei mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke udara. Tiba-tiba, telekinesis dan energinya menyatu dengan cepat, berubah menjadi seekor Phoenix kuno warna-warni setinggi 1000 kaki. Phoenix itu langsung meraung ke arah rubah ekor 9. Saat Phoenix langit kuno 7 warna meraung, semua yang disentuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Seolah-olah seluruh ruang di antara mereka berdua akan runtuh. Ledakan. Detik berikutnya, rubah langit berekor 9 dan Phoenix langit kuno 7 warna bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, segala macam energi tersapu keluar, membuat ruang menjadi kacau. Pola spiritual reinkarnasi, segel. Setelah Du Fei mematahkan serangan Mo Xuan dengan satu gerakan, ia dengan lembut meraih Mo Xuan yang berada jauh di angkasa. Saat ia bergerak, sebuah roda Tai Chi Yin yang raksasa muncul di atas dan di bawahnya, berputar cepat. Energi mengerikan meraung, jelas mengancam akan mengubah Mo Xuan menjadi ketiadaan. Hehehe, trik yang bagus. Menghadapi serangan Du Fei, Mo Xuan tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit nada sarkasme. Kemudian, ia membuka tangannya, dan kekuatan mental yang sangat besar langsung melesat keluar. Ledakan. Dua roda Tai Chi Yin yang baru saja terbentuk langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan mental yang luar biasa. Jelas, kekuatan Mo Xuan sangat mengesankan. Mustahil untuk mengalahkannya dengan cara biasa. Inilah kekuatan si jenius nomor 1 dalam garis keturunan kuno rubah langit dan rubah hitam. Hehehe, bocah manusia, kalau ini caramu, harus kuakui caramu memang luar biasa lemah. Kalau kau ingin mengalahkanku hari ini, aku khawatir kau takkan pernah bisa melakukannya kecuali kau menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya. Kata Mo Xuan sambil tersenyum, wajahnya penuh sarkasme. Bukankah kau hanya pandai bicara? Du Fei menatap Mo Xuan yang melayang di udara, lalu mencibir setelah beberapa saat. Hehehe, kau tidak benar-benar berpikir begitu? Mo Xuan menyeringai, lalu sesaat kemudian, dia melihat telapak tangannya tiba-tiba mencengkeram, dan langit serta bumi menjadi gelap, lalu, cakar rubah raksasa jatuh dari langit dan menutupi tempat Du Fei berada. Cakar rubah langit besar, ledakan, jurus yang sama, ketika Mo Xuan menggunakan telekinesisnya, memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda. Cakar rubah raksasa ini langsung merobek ruang, seolah tak akan menyerah sampai meremukkan Du Fei berkeping-keping.
Saat cakar rubah raksasa itu jatuh, Du Fei mengepalkan tangannya pada saat yang sama, dan tiba-tiba segel giok berwarna-warni yang besar muncul di depannya, menghalangi jalannya cakar rubah itu. Dor, dor, dor. Kedua serangan itu bertabrakan, dan dalam sekejap, ledakan suara yang menggetarkan bumi terdengar, lalu ruang angkasa mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, dengan ledakan terakhir, ruang angkasa yang sudah terpelintir dan runtuh itu benar-benar meledak. Di bawah fluktuasi tersebut, Du Fei, yang telah memegang keunggulan mutlak sejak kemunculannya, tiba-tiba terhuyung dan terhempas ribuan kaki jauhnya oleh gelombang kejut yang mengerikan itu. Setelah kakinya mengetuk beberapa kali di udara, ia berhenti dengan agak malu. Bagaimanapun, kekuatan Mo Xuan terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan Du Fei saat ini, tampaknya sulit untuk menghadapinya. Kau benar-benar jenius luar biasa yang telah mencapai tingkat kesucian dalam alkimia dan seni bela diri. Jika kedua orang tua itu menghadapi seranganku, mereka mungkin akan langsung kalah, tetapi kau berhasil mengatasinya. Mo Xuan tidak melanjutkan serangannya saat ini, melainkan menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum. Du Fei sedikit mengernyit, tatapannya sedikit lebih dingin saat ini. Ia terlalu malas untuk bicara omong kosong dengan Mo Xuan, tetapi ia segera mengganti segel di tangannya dan menyatukannya dan Shen Jue. Menyempurnakan formasi Dewa Surgawi. Saat Du Fei bergerak, ia melihat deretan cahaya raksasa dengan cepat muncul di antara langit dan bumi. Api dan yang mendidih berputar-putar pada saat ini, seolah-olah dapat mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Inilah formasi ilahi pemurnian surga yang Du Fei gunakan dengan kekuatan penuhnya. Saking dahsyatnya, seolah-olah ia benar-benar mampu memurnikan langit dan bumi. Oh, Mo Xuan menatap deretan cahaya besar yang tampak menutupi langit dan matahari, tetapi sedikit kesungguhan muncul di kedalaman matanya. Api ramuan itu membakar langit. Saat berikutnya, Du Fei mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah tempat Mo Xuan berada. Memanggil. Saat dia bergerak, seberkas cahaya besar yang terdiri dari api dan meraung, seolah-olah dapat langsung mengubah Mo Xuan menjadi abu. Namun, menghadapi serangan dahsyat Du Fei, Mo Xuan tidak berniat mundur. Ia hanya tersenyum, lalu segel di tangannya berubah. 9 ekor rubah surgawi muncul di belakangnya. Kemudian, kekuatan mental yang luar biasa kuat melilit lengannya. Saat ia menamparkan dengan telapak tangannya bertabrakan dengan serangan Du Fei. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, dan dalam sekejap, ruang dalam radius ribuan mil di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bang 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 bang. Melihat pemandangan ini, Du Fei mengganti segel di tangannya lagi, dan tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar, dan Mo Xuan juga melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan tiba-tiba serangkaian serangan sepenuhnya menghilangkan serangan keras Du Fei. Saat kedua pria itu beradu, suara ruang yang hancur terus bergema. Dalam sekejap, seluruh tanah leluhur dipenuhi angin kencang dan badai yang menderu. Serangan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk meratakan tempat manapun. Para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan rubah Ibel kuno semuanya mundur ke belakang dengan wajah berubah drastis. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya antara Du Fei dan dua tetua tertinggi, pertempuran di depan mereka jelas lebih berbahaya. Hal itu juga membuat mereka samar-samar mengerti bahwa jika mereka secara tidak sengaja terlibat dalam pertempuran seperti itu, nasib mereka akan sengsara. Xiao Ran juga melambaikan tangannya saat itu, dan langsung melihat seluruh altar diselimuti cahaya putih yang berkilauan. Selain takjub akan kekuatan Du Fei, tatapannya yang serius terpancar dari kedalaman matanya saat ia menatap Mo Xuan. Siapakah yang menyangka bahwa orang luar biasa seperti itu bisa muncul dalam garis keturunan Black Fox? Ledakan. Di bawah kendali Du Fei, puluhan pilar api dan dengan cepat mengembun menjadi satu, bersiul ke arah Mo Xuan. Pada saat ini, Mo Xuan juga mengganti segel di tangannya. 9 ekor rubah langit di belakangnya mendidih dengan energi, dan terdengar lolongan rubah yang aneh. Kemudian, bayangan besar rubah langit itu melesat keluar lagi. Dalam sekejap, fluktuasi energi yang sangat mengerikan meraung lagi dengan gila-gilaan, dan kali ini, pada saat pemboman berakhir, Du Fei dan Mo Xuan keduanya mundur ke belakang pada saat yang sama, dan kemudian stabil dengan sedikit rasa malu. Du Fei mengerutkan kening dan melirik susunan cahaya di bawah kakinya. Banyak energi di dalam susunan Dewa Pemurnian telah terkuras, tetapi ia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, ia masih tidak bisa menyingkirkan Mo Xuan. Sebaliknya, ia berada dalam situasi aneh yang sama kuatnya. Kemudian, Du Fei mengalihkan pandangannya ke Mo Xuan. Ekspresi Mo Xuan sangat muram. Wajahnya yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi kesuraman. Jelas,
Ia tak pernah menyangka berurusan dengan Du Fei akan sesulit ini. Kau memang orang yang merepotkan, tapi semakin sering kau melakukan ini, semakin aku ingin membasmimu dengan tanganku sendiri. Senyum tipis kembali tersungging di wajah Mo Xuan yang muram. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tubuh pikiran yang tadinya berada di luar tubuhnya tiba-tiba menyatu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan pikiran yang luar biasa juga dengan cepat menarik diri ke dalam tubuh Mo Xuan, menyatu di dalam dirinya. Melihat pemandangan ini, Du Fei tanpa sadar sedikit mengernyit. Dari sudut pandang manapun, ada yang salah dengan pemandangan di depannya, tetapi bahkan Du Fei pun tidak tahu apa yang salah. Dengung-dengung-dengung. Pada saat tertentu, kekuatan mental yang awalnya ditarik ke dalam tubuh Mo Xuan tiba-tiba bergetar dan sedikit menggeliat. Kemudian, seiring dengan gerakan kekuatan mental ini, kristal aneh seperti baju besi tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mo Xuan. Zirah itu menutupi seluruh tubuh Mo Xuan, tampak seperti karya seni yang luar biasa. Namun, setiap inci zirah itu dipenuhi aura yang meledak-ledak, seolah sendewa sekecil apapun dapat menghancurkan segalanya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Jelas, ia tak menyangka Mo Xuan bisa mewujudkan kekuatan mentalnya sedemikian rupa. Manusia, tahukah kau apa ini? Mo Xuan tampaknya menyadari kebingungan Du Fei, lalu tersenyum pada Du Fei dan berbicara. Du Fei masih mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Haha, kurasa kau sudah menebaknya sedikit, tapi kau masih ragu, kan benda ini namanya Mind Armor. Ini pertahanan terkuat yang dibentuk dengan mematerialisasikan kekuatan pikiran. Awalnya, kartu truf ini ditujukan untuk Nona Jiang Ran, tapi memberikannya sekarang agak terlalu murah untukmu. Senyum di wajah Mo Xuan tiba-tiba berubah sedikit ganas. Jadi, jika kau kalah dariku hari ini dan mati di hadapanku, sepertinya tak ada yang perlu disesali. Begitu dia selesai berbicara, Mo Xuan dengan ringan melangkah di udara. Ledakan, bagaikan palu raksasa yang memukul genderang, seluruh dunia bergetar pelan. Setelah melepaskan Mind Armor-nya, Mo Xuan kini menyerupai Dewa Ibel, memancarkan aura mengerikan yang tak tertahankan. Dan bau yang mengerikan ini bukan lagi sekadar tekanan biasa, tetapi ketakutan yang datang dari kedalaman jiwa. Melihat pemandangan di depannya, Du Fei perlahan menghela napas lega. Sesaat kemudian, ia bertepuk tangan. Dalam sekejap, ia melihat energi dan kekuatan mental yang bersiul itu ditarik dengan panik ke dalam tubuhnya. Kemudian, dengan gerakannya, armor Phoenix Langit langsung menutupi permukaan tubuhnya, dan di antara 6 pola cahaya Phoenix Langit yang berkedip, pola cahaya Phoenix Langit ke-7 juga samar-samar muncul. Memanggil, suara burung Phoenix yang jelas terdengar, membuat baju zirah Phoenix di Du Fei tampak tidak hanya cantik dan ganas, tetapi juga memiliki tekanan yang tak terlukiskan. Jelas saja, menghadapi Mo Xuan yang memakai perisai pikiran aneh ini, Du Fei pun siap mengerahkan segenap kemampuannya. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Du Fei melesat keluar dalam sekejap, dan saat tangannya berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan, 2 cakar burung Phoenix surgawi langsung terbentuk di langit, dan pada saat yang sama, mereka dengan marah meledak ke arah Mo Xuan berada. Melihat serangan Du Fei, secercah kesungguhan terpancar di mata Mo Xuan. Lalu ia mengangkat tangannya dan tinjunya melesat ke depan dalam sekejap. Ding ding ding. Tinju kedua belah pihak saling beradu dalam sekejap. Seketika, suara dentuman logam yang tajam terdengar. Kedua sosok itu bersendewa dan terpisah di udara, lalu beradu lagi dengan keras. Ledakan. Sesaat kemudian, kedua sosok itu terhuyung-huyung di udara lagi, tetapi kali ini, kedua mata mereka menjadi agak suram. Di tanah leluhur kuno rubah langit, di udara, 2 sosok berselimut baju besi saling berhadapan dari kejauhan. Kali ini, tidak ada energi dahsyat yang terpancar dari kedua sisi, tetapi tekanan tak terlihat dan mengerikan membuat rambut semua orang berdiri. Tampaknya dalam menghadapi tekanan seperti itu, siapapun akan kehilangan keberanian untuk melawan. Ini adalah pertarungan yang mengejutkan antara yang terkuat dari garis keturunan rubah hitam klan rubah Ibel kuno dan manusia kuat itu. Dengan pertarungan yang berkembang sedemikian rupa, jelas bahwa setiap anggota klan rubah Ibel kuno tahu bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja. Entah itu garis keturunan rubah putih, garis keturunan rubah hitam, atau 2 tetua tertinggi klan rubah Ibel kuno yang berwajah muram, tatapan mereka tertuju pada 2 sosok di udara, ketidakpercayaan terukir di mata mereka. Jelas, mereka semua mengerti bahwa bahkan dengan status dan kekuatan mereka, mereka tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran sebesar ini. Memang benar bahwa ada orang-orang berbakat di setiap generasi. Saat tekanan dingin dan dingin seperti angin misterius menyebar, Mo Xuan melangkah di kehampaan,
dan energi yang sangat mengerikan mengalir samar-samar di bawah armor di tubuhnya, dan 9 ekor rubah surgawi di belakangnya juga menyebar dengan ganas. Bau yang sangat mengerikan, disertai dengan goyangan ekor rubah ibelnya, menjadi semakin mendebarkan. Di tubuh Du Fei, di luar baju zirah Phoenix, 6 pola cahaya Phoenix yang menyilaukan berputar terus-menerus. Di dalam 6 pola cahaya Phoenix yang menyilaukan itu, sebuah pola cahaya Phoenix ilusif dapat terlihat. Dan semburan teriakan Phoenix yang sangat nyaring terus bergema. Pada saat ini, dua kekuatan telekinesis dan energi elemental menyatu dengan mulus di dalam tubuh Du Fei, membentuk kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, kekuatan ini tetap tersembunyi di dalam dirinya, dan hanya tekanan yang sangat mengerikan yang perlahan menyebar. Panggilan, kebuntuan antara Du Fei dan Mo Xuan tidak berlangsung lama, karena kedua belah pihak tahu bahwa berlarut-larut hanya akan memperpanjang pertempuran. Mo Xuan, khususnya, membutuhkan kemenangan telak untuk mendapatkan suara yang lebih kuat dalam perebutan pemimpin klan yang akan datang. Hal yang sama berlaku untuk Du Fei jika ia dapat menghancurkan talenta terbaik dari garis keturunan rubah hitam, maka posisi pemimpin klan dari garis keturunan rubah ibel kuno akan jatuh ke tangan Xiao Bai. Ledakan. Detik berikutnya, Du Fei tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuhnya melesat maju lagi. Kali ini, ia mengepalkan tangannya dan meninju. Dalam sekejap, dua cakar Phoenix raksasa muncul di belakangnya dan menyerbu ke arah Mo Xuan. Namun, menghadapi serangan ganas Du Fei, secercah rasa jijik terpancar di mata Mo Xuan. Ia tetap tak bergerak, hanya untuk mengangkat 9 ekor rubah langit di belakangnya, membiarkan kekuatan yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan benteng, menghantamnya dengan keras. Ia ingin membuktikan kepada seluruh anggota sukunya bahwa Du Fei bukanlah tandingannya. Dentang. Kedua serangan itu mendarat di tubuh Mo Xuan secara bersamaan, dan fluktuasi energi yang dahsyat langsung meletus dari permukaan pelindung pikirannya. Namun, Mo Xuan tetap tak bergerak. Jelas, serangan Du Fei tidak akan melukainya. Ia menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi sarkasme yang lebih kuat. Kemudian, ia melihatnya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Memanggil, cahaya menyilaukan meledak dari ujung jari Mo Xuan pada saat ini, dan kemudian langsung merobek serangan Du Fei. Kau telah mencapai kesucian dalam alkimia dan seni bela diri, tapi hanya ini kemampuanmu yang tersisa. Mo Xuan berkata sambil tersenyum, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat sosok berwarna-warni tiba-tiba bergegas dan berhenti. Kali ini, tangannya diselimuti aura reinkarnasi, dan pada saat yang sama, kilat menyambar dan angin dingin mengamuk. Ketiga kekuatan yang seharusnya tidak berpadu ini bersatu sempurna saat ini, menyelimuti lengan Du Fei dan membombardir tubuh Mo Xuan. Kekuatan macam apa ini? Mata Mo Xuan akhirnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Karena, saat ini, ia tidak tahu kekuatan macam apa yang sedang digunakan Du Fei. Kekuatan ini di luar imajinasinya dan sungguh sulit dibayangkan. Namun, meskipun sangat terkejut, 9 ekor rubah surgawi di belakang Mo Xuan tiba-tiba menyusut. Kemudian, ia mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya. Kali ini, ia tidak berani bersikap sombong, melainkan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika seorang ahli ranah dan seng tingkat rendah tidak menggunakan teknik dan, saat menggunakan pelindung pikiran yang mengerikan ini, semua kekuatan pikirannya akan terkonsentrasi. Bagaimana mungkin kekuatan seperti itu bisa diremehkan? Ledakan, tinju Mo Xuan, yang langsung berubah menjadi seperti bola, bertabrakan dengan tinju Du Fei yang diselimuti energi mengerikan. Ruang tempat kedua tinju itu bersilangan seakan runtuh saat itu juga. Di tengah tabrakan energi mengerikan itu, sosok Du Fei terdorong mundur lagi. Desir. Namun, pada saat mundur, Du Fei mengulurkan tangan kanannya, dan segera melihat tombak Kaisar Yan keluar dari telapak tangan Xiao Ran, lalu jatuh ke telapak tangan Du Fei. Du Fei memutar tangan kanannya, dan tombak Kaisar Yan langsung berubah menjadi tombak api raksasa yang panjangnya puluhan inci. Gelombang kuno dan panas menyebar. Tombak Kaisar Api Mo Xuan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan itu. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Benda ini seharusnya sudah kau sempurnakan. Namun, kau hanya punya tombak Kaisar Api, tapi tidak punya pil Dewa Api. Kau tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan tombak ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah hari ini. Benar-benar, Du Fei mencibir, lalu mengangkat tombak Kaisar Api di tangannya, yang sudah membawa cahaya yang luar biasa, dan meraung ke arah Mo Xuan. Di atas tombak Kaisar Api, terdengar raungan samar naga api, yang membubung ke arah Mo Xuan. Sudah kubilang kau tak bisa mengerahkan seluruh kekuatan tombak ini.
Mo Xuan sedikit menekuk tangannya, lalu mengarahkan jarinya ke depan dengan ringan. Tiba-tiba, angin jari yang mengerikan bersiul dan mendarat di tombak Kaisar Yan dengan suara berdentang, menyebabkan tombak Kaisar Yan milik Du Fei bergetar terus-menerus. Du Fei menatap Mo Xuan, yang tampaknya mampu menahan semua serangannya dan bahkan membuatnya terdesak. Ekspresi serius muncul di wajahnya, tetapi sedikit dingin terpancar di kedalaman matanya. Ledakan. Du Fei melepaskan tembakan lagi, tetapi kali ini, Mo Xuan menendang keras tombak Kaisar Yan. Pada saat ini, pergelangan tangan Du Fei bergetar, dan tombak Kaisar Yan di tangannya langsung terlempar. Berdengung. Saat tombak Kaisar Yan diayunkan, mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tertuju pada Du Fei, yang tampak memasang ekspresi tak percaya di wajahnya. Saat ia kehilangan tombak Kaisar Yan, ia tampak tertegun sejenak. Namun, di saat yang mencengangkan ini, Mo Xuan dengan sempurna memahami kenyataan ini. Ia langsung melesat di depan Du Fei, lalu menamparkan dada dan perut Du Fei dengan kedua telapak tangannya sekuat tenaga. Ia ingin menentukan hasilnya dengan jurus ini. Akan tetapi, saat telapak tangannya hendak jatuh, dia melihat seringai di bibir Du Fei. Apa mungkinkah? Melihat ekspresi Du Fei, jantung Mo Xuan berdebar kencang. Perasaan tak percaya tiba-tiba muncul di benaknya. Orang ini melakukannya dengan sengaja. Telapak tangan penghancur surga yang hebat. Saat Mo Xuan masih ragu, sebuah teriakan pelan terdengar di hati Du Fei, lalu telapak tangan kirinya langsung menamparkan. Energi abu-abu mengembun, membuat telapak tangannya tampak sangat aneh. Sebuah telapak tangan cahaya abu-abu raksasa juga muncul seketika, lalu mengembun di telapak tangannya, lalu menamparkan ke arah hati Mo Xuan. Saya ingin melihat siapa yang takut pada siapa. Melihat sikap Du Fei, Mo Xuan pun meraung liar. Saat ini, bahkan jika dia ingin mundur, sudah terlambat. Satu-satunya hal yang bisa mereka perebutkan adalah siapa yang bisa mengalahkan lawan sepenuhnya dalam sekejap. Ledakan. Namun, sebelum Mo Xuan bisa menyelesaikan kegilaannya, perisai mental di tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi aneh ketika berhadapan dengan telapak tangan Du Fei, dan menyebar langsung ke segala arah, memperlihatkan sebuah lorong yang hanya bisa dilewati oleh telapak tangan Du Fei, dan kemudian memungkinkan telapak tangan Du Fei mengenai dada dan perutnya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan sosok Mo Xuan tiba-tiba menegang. Kemudian, tubuhnya melesat ke belakang seperti meteorit yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, meteorit itu terus menghancurkan banyak bangunan, dan akhirnya menghantam formasi perlindungan klan dengan ledakan, membuat penyok besar pada formasi perlindungan klan, lalu tubuhnya berhenti. Ledakan. Setelah itu, tubuhnya seakan kehilangan seluruh tenaganya, dan ia pun jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, tiba-tiba ia menyemburkan seteguk darah. Seteguk darah ini seakan telah menguras seluruh tenaganya, menyebabkan kepalanya yang tinggi perlahan terkulai. Bagaimana mungkin? Suara Mo Xuan samar-samar terdengar di udara, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. Kedua tetua tertinggi di langit merasakan kulit kepala mereka merinding. Setiap anggota klan rubah ibel kuno terkesiap menyaksikan pemandangan ini. Kekuatan Mo Xuan terbukti dari gelarnya sebagai jenius terhebat di garis keturunan rubah hitam. Kekuatannya diakui secara universal di seluruh klan rubah ibel kuno. Bahkan sebelum serangannya, penampilannya yang dahsyat telah mengejutkan banyak orang. Jelas, tak seorang pun menyangka bahwa, tanpa disadari, jenius terhebat di garis keturunan rubah hitam ini akan mencapai titik ini. Namun, saat ini, pemimpin garis keturunan rubah hitam, setelah menggunakan cara terkuatnya, dikalahkan secara langsung dan memalukan. Meskipun seluruh tubuhnya sedikit gemetar saat ini, semua orang bisa melihat bahwa ia telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Tertawa. Terdengar suara tertahan dari segala arah. Setelah beberapa saat yang lama, banyak orang akhirnya berhasil mengalihkan pandangan mereka. Tatapan mereka tertuju pada Du Fei, yang auranya masih membara di langit. Semua orang merasakan mata mereka berkedut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa Mo Xuan, yang baru saja unggul, akan dikalahkan dengan begitu telak dan telak. Celepuk. Setelah hening sejenak, kedua tetua agung tiba-tiba memimpin dan kembali berlutut di tanah. Sambil menggertakkan gigi, mereka berkata serempak, apa yang terjadi barusan dilakukan oleh Mo Xuan sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan garis keturunan rubah hitam. Kami, seluruh garis keturunan rubah hitam, bersedia melayani pemimpin klan. Plop, plop, setelah kedua tetua tertinggi berlutut, para tetua rubah hitam segera berlutut di tanah satu persatu, tanpa ragu sedikitpun. Ketua, kami ditipu oleh Mo Xuan hari ini. Kuharap kau bermurah hati. Mulai saat ini,
Kami, garis keturunan rubah hitam, bersedia mematuhi perintahmu. Silakan duduk. Mendengar ini, Mo Xuan, yang masih meronta-ronta di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah-olah telah mengerahkan seluruh tenaganya, dan tertawa terbahak-bahak hahaha. Kalian pengkhianat, aku tidak akan patah. Sebelum Mo Xuan menyelesaikan kata-katanya, Du Fei yang berada di udara tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dengan satu sidik jari, dia membuat Mo Xuan pingsan. Setelah melakukan ini, Du Fei meniup telapak tangannya, menatap Mo Xuan dengan sedikit jijik, dan berkata ringan kue. Melihat taktik Du Fei yang ganas, semua orang kuat dari garis keturunan rubah hitam di lapangan mengubah ekspresi mereka, dan kemudian banyak dari mereka berlutut dengan cepat. Bahkan jika ada beberapa orang yang ragu-ragu, mereka hanya bisa menundukkan kepala mereka dengan cepat dalam situasi seperti itu. Situasi di lapangan berubah begitu cepat sehingga sulit untuk mengikutinya. Siapa sangka garis keturunan rubah hitam, yang begitu kuat beberapa waktu lalu, kini akan runtuh total hanya karena kemunculan manusia. Para anggota klan rubah ibel kuno, baik dari garis keturunan rubah hitam maupun rubah putih, mendesah dalam hati sambil menatap sosok anggun di altar. Setelah beberapa saat, mereka semua mengangguk perlahan. Mulai sekarang, klan rubah ibel kuno akan memiliki patriark baru. Di bawah kepemimpinan patriark ini, klan rubah ibel kuno pasti akan mampu melepaskan bayang-bayang perebutan kekuasaan di masa lalu antara kedua garis keturunan dan mendapatkan kembali kejayaannya. Ini, aku akan mengembalikannya padamu. Melihat pemandangan ini, Du Fei kembali ke altar, lalu sambil tersenyum, ia menarik kembali senjata Kaisar Yan yang terlempar dan menyerahkannya kepada Xiao Ran. Sekarang, masalah yang paling merepotkan telah saya selesaikan sendiri. Adapun hal-hal lainnya, itu adalah urusan internal klan rubah ibel kuno. Sebagai orang luar, saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengurusnya. Soal cara menghadapinya, Xiao Ran pasti lebih tahu daripada dirinya sendiri. Lagi pula, semua Vixen yang sudah hidup begitu lama ini bukanlah karakter yang sederhana. Melihat penampilan Du Fei, Xiao Ran mengangguk kecil. Bagaimanapun, penampilan Du Fei hari ini sangat membantunya, dan sekarang dia juga mengerti apa yang harus dia lakukan. Pada saat itu, tatapan Xiao Ran yang dipenuhi niat membasmi perlahan jatuh pada para tetua dari garis keturunan rubah hitam. Ia terpaku pada kedua tetua tertinggi itu untuk sementara waktu, yang secara langsung menyebabkan tubuh kedua tetua tertinggi itu bergetar terus-menerus. Ketua, meskipun klan rubah hitam pantas dihukum, jika kita benar-benar mengalahkan semua tetua mereka, aku khawatir kekuatan klan rubah ibel kuno kita akan sangat berkurang. Mulai saat itu, tidak akan mudah untuk bersaing dengan 7 klan kuno lainnya. Keempat tetua rubah putih yang berdiri di altar melihat pemandangan ini dan melangkah maju bersamaan dan berbicara. Jelas, keempat tetua rubah putih mengerti dengan jelas bahwa jika masalah seperti itu benar-benar perlu ditangani, pemimpinnya harus ditangani. Adapun yang lain, memang tidak pantas berurusan dengan mereka di saat kritis seperti ini, jika tidak, kekuatan klan rubah ibel kuno akan sangat melemah. Mendengar ini, Xiao Ran mengangguk pelan. Saat berada di benua Xuanwu, ia telah menyaksikan kesombongan para ibel ekstrateritorial, itulah sebabnya ia tahu perang pemusnahan akan dimulai cepat atau lambat. Para tetua rubah hitam ini mewakili hampir setengah dari kekuatan tempur tertinggi klan rubah ibel kuno, dan mereka sungguh tak bisa dikalahkan begitu saja. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak, Xiao Ran membentuk segel dengan tangannya. Tak lama kemudian, ia melihat rune aneh mengalir, lalu dengan cepat berubah menjadi segel cahaya kecil. Lalu, dengan lambaian tangan Xiao Ran, ia muncul di hadapan dua tetua agung dan tetua rubah hitam. Semuanya, kalian awalnya memaksa Kaisar untuk turun tahta hari ini, yang merupakan kejahatan berat. Namun, demi klan ibel rubah kunoku untuk mendapatkan kembali kejayaannya, aku tidak ingin membasmi kalian semua. Kalian memang bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kalian tidak bisa lolos dari hukuman hidup, dan kalian harus memberikan kontribusi yang berjasa di masa depan. Ini adalah segel hidup dan mati klanku. Kurasa kalian juga tahu apa itu. Selama kalian mengambilnya, aku akan menyelamatkan nyawa kalian. Suara Xiao Ran perlahan menyebar di tempat tersebut, membuat suasana di tempat tersebut semakin mencekam. Mendengar ini, ekspresi para tetua rubah hitam berubah. Hampir semua orang di antara mereka tahu cara menggunakan segel hidup dan mati. Menelannya tidak berbahaya dan bahkan bisa sedikit meningkatkan kekuatan mereka. Namun, begitu mereka menelannya, nyawa mereka akan berada di tangan Xiao Ran. Sejak saat itu, harapan garis keturunan rubah hitam untuk kembali ke puncak kejayaannya akan pupus. Kenapa kau tidak mau, tanya Xiao Ran dengan tenang,
ambisiku bukanlah memperkuat garis keturunan rubah putih, melainkan berharap klan rubah Ibel kunoku dapat meraih kembali kejayaannya. Jika kau sependapat denganku, tentu saja aku tidak akan menghancurkan tembok besar tanpa alasan. Atau apakah ada orang yang memberitahumu untuk tidak melakukan ini? Begitu dia selesai berbicara, tatapan Xiaoran tertuju pada dua tetua tertinggi. Melihat ini, kedua tetua agung itu tahu bahwa situasinya sudah tidak ada harapan lagi. Setelah ragu sejenak, mereka membuka mulut dan menelan segel kehidupan dan kematian yang mengambang di depan mereka seolah-olah mereka telah menerima takdir mereka. Ketika para tetua lain dari garis keturunan rubah hitam melihat kedua tetua tertinggi itu telah melakukannya, mereka menghela napas dan hanya bisa menelan segel hidup dan mati di hadapan mereka. Bagaimanapun, kedua tetua tertinggi itu telah menerima takdir mereka. Apalagi yang bisa mereka, para tetua rubah hitam, lakukan. Melihat pemandangan ini, wajah Xiaoran akhirnya menunjukkan senyum puas. Tatapannya kemudian perlahan tertuju pada sosok Mo Xuan yang tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, Mo Xuan adalah pelaku dalam masalah ini. Dia pantas dihukum mati. Para tetua, ikuti perintah kalian dan tangkap dia. Semua kultivasinya akan dihancurkan, dan dia akan dijebloskan ke penjara surgawi, di mana dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Mendengar ini, kelopak mata para tetua garis keturunan rubah hitam berkedut. Apa yang dilakukan Xiaoran sama saja dengan memutus semua jalur mundur garis keturunan rubah hitam. Namun pada titik ini, apalagi yang dapat mereka lakukan? Oleh karena itu, pada saat ini, para tetua rubah hitam hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika garis keturunan rubah putih, dengan setidaknya puluhan tetua, muncul dan menghampiri Mo Xuan yang tak sadarkan diri seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa ia benar-benar tak sadarkan diri sebelum mereka membasminya. Kemudian, tentu saja, seseorang membawanya pergi dan mengirimnya ke tempat yang disebut penjara surgawi. Melihat taktik Xiaoran, Du Fei mengangguk diam-diam. Sebagai kepala klan, jika ia tidak memiliki beberapa keterampilan untuk membalikkan keadaan, ia kemungkinan besar akan dibasmi oleh kelompok di bawahnya tanpa menyadarinya. Kemampuan Xiaoran membuat Du Fei merasa tenang. Setidaknya, ketika ia pergi, ia tidak perlu khawatir Xiaoran akan ditipu oleh orang lain. Setelah melakukan semua ini, Xiaoran perlahan menghela napas lega dan berbalik untuk mengatakan sesuatu kepada Du Fei, tetapi tetua rubah putih di belakangnya terbatuk dan berkata, "Ketua, waktu hampir habis. Kita tunggu saja naik tahta dulu, baru bicarakan hal-hal lain." Mendengar ini, Xiaoran mengangguk dan tersenyum meminta maaf kepada Du Fei. Kemudian, ia perlahan berbalik dan, di bawah tatapan mata Ibel rubah kuno yang tak terhitung jumlahnya, melangkah ke tangga cahaya 9 warna dan berjalan selangkah demi selangkah menuju singgasana di depan patung. Ledakan. Saat Xiaoran duduk di atas, seberkas cahaya 9 warna tiba-tiba melesat ke langit dari patung itu, lalu bermekaran di udara bagaikan kembang api yang paling indah. Jelas, ini adalah pengumuman kepada semua suku di dunia kuno bahwa patriark baru suku rubah langit kuno telah resmi lahir. Selamat datang Sang Patriark. Sang Patriark akan naik tahta. Perkuatlah gengsi klan kita. Semoga Sang Patriark menikmati berkah abadi dan umur panjang seperti di surga. Dua garis keturunan klan kita akan bersatu. Pulihkan kejayaan kita. Raungan dahsyat itu bergema dari segala arah secara bersamaan, lalu bergema di tanah leluhur, bertahan untuk waktu yang lama. 1170